Dalam arc kali ini, kita melihat Lucius Zografos datang ke dunia bawah tingkat ke-7 atau tingkat paling dasar. Di sana dia berhasil mengalahkan Lucifero yang hanya tersisa setengah tubuhnya saja, karena setengahnya lagi sudah dikalahkan Asta. Tujuan Lucius datang ke dunia bawah untuk mengambil setengah jantung Lucifero yang tersisa. Lucifero terlihat sudah sekarat. Dia berkata, "Dasar bodoh, aku adalah Lucifero, raja para iblis. Aku mungkin sudah kehilangan setengah tubuhku, tapi aku memiliki sihir terkuat di dunia." Saat itu Lucius langsung mengambil jantung Lucifero sambil berkata, "Benar, tapi di dunia ini yang lebih superior menggunakan sihir adalah kami para manusia." Setelah itu Lucius langsung memakan jantung Lucifero. Kemudian 1 tahun 3 bulan pun berlalu setelah pertempuran di kerajaan Spade. Dan saat ini tengah berlangsung upacara penghargaan super spesial untuk Asta dari Black Bull. Di sana pun ada Noel, Mimosa, Finral, Nero, dan Vanessa dari Kesatria Sihir. Lalu ada Sister Lily dan anak-anak dari gereja Desa Hage. Asta berjalan melewati mereka semua menuju para kapten Kesatria Sihir yang sudah menunggunya di depan. Saat itu Fugoleon menganugerahkan gelar Kesatria Sihir Senior tingkat 1 kepada Asta. Perlu kalian ketahui, dalam Kesatria Sihir di kerajaan Clover ada 5 tingkatan. Yang terendah di posisi kelima adalah Kesatria Sihir Junior, keempat Kesatria Sihir Menengah, ketiga Kesatria Sihir Senior, kedua Kesatria Sihir Agung, dan pertama adalah Kaisar Sihir. Artinya Asta sudah setengah jalan menuju mimpinya menjadi Kaisar Sihir. Fugoleon mengatakan bahwa dengan menghilangnya Damnatio secara tiba-tiba, hal itu menunda persidangan iblis dan proses pemberian penghargaan. Tapi pada akhirnya Asta tetap diampuni. Walaupun Fugoleon tidak menyangkal masih banyak orang yang tidak percaya kepada Asta karena menggunakan kekuatan iblis. Tapi mau bagaimanapun, Asta masih layak diakui karena jasanya. Bagi Asta itu tidak terlalu masalah, karena dia sudah sangat senang hanya dengan diakui oleh para kapten saja. Menurut Fugoleon, Asta tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai mimpinya. Fugoleon pun menjelaskan bahwa Yuno sudah menjadi Kesatria Sihir Agung, tapi sebenarnya Asta pun layak mendapatkan gelar yang sama. Hanya saja lagi-lagi Asta tidak mempermasalahkannya, walaupun memang dia sedikit kesal karena ada di bawah Yuno. Hanya saja mereka berdua masih belum ada yang mencapai tujuan mereka. Saat itu Ril merengek karena rekornya sebagai Kesatria Sihir Agung termuda sudah dikalahkan oleh Yuno. Kemudian acara selanjutnya diadakan, yaitu acara makan-makan. Semua orang menyantap makanan sambil berbincang. Mereka membahas kemana perginya Kaisar Sihir. Beberapa orang mengatakan bahwa Kaisar Sihir memang memiliki hobi menyelinap kabur dengan berubah wujud. Asta sendiri saat itu berbincang dengan Fugoleon dan Nozel. Asta mengatakan bahwa dia mendengar Fugoleon, Nozel, dan Mereoleona adalah calon Kaisar Sihir selanjutnya. Tapi menurut Nozel hal itu untuk saat ini ditunda karena mereka semua menolaknya. Fugoleon mengatakan pertarungan dengan para iblis membuat mereka sadar bahwa mereka masih belum layak. Sementara Mereoleona sendiri tidak ingin repot dengan menjadi Kaisar Sihir. Kerajaan Spade dan Kerajaan Heart sudah hampir pulih sepenuhnya. Benua mereka saat ini mungkin sedang damai, tapi menurut Fugoleon tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Bahkan saat ini mereka masih melihat aktivitas iblis di sekitar perbatasan Kerajaan Clover. Dan karena sudah membuktikan kemampuan mereka, Yuno beserta Golden Dawn dan juga anggota Black Bull yang lain dikirim untuk menyelidikinya. Sementara itu, Yami didampingi Finral menuju Jack dan Charlotte. Yami mengatakan bahwa dia berterima kasih karena para kapten sudah mau datang demi bocah mereka. Tapi mengetahui Yami menghampirinya, Charlotte langsung kabur. Yami bertanya-tanya kenapa Charlotte bertingkah aneh sejak mereka kembali dari kerajaan Spade tahun lalu. Yami berpikir apakah dia ada salah kepada Charlotte. Finral yang mendengar hal itu cukup heran. Lalu Finral berkata, "Apa yang kau katakan, Kapten? Bahkan setelah dia menyatakan cinta saat kau hampir mati, apakah tidak terjadi sesuatu di antara kalian berdua?" Mendengar hal itu, Yami kebingungan dan memilih untuk pergi ke toilet. Di sana dia merenung. Dia berpikir apakah itu artinya Charlotte mencintai dirinya. Tapi menurutnya itu tidak mungkin. Dia mengira Charlotte secara insting membencinya. Saat itu Yami pun bertanya-tanya, apakah perasaan aneh dari Ki Charlotte itu adalah cinta? Yami benar-benar tidak mengerti. Yami terus bertanya-tanya apakah Charlotte menghindarinya karena terlalu malu atau semacamnya. Lalu apakah dia akan seperti itu seharusnya? Yami saat itu sangat lama berada di toilet memikirkan hal itu semua. Bahkan Finral menjemputnya karena mereka akan segera pergi. Setelah itu kita melihat Asta yang sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu hari itu. Sementara Noel dan Mimosa saat itu sama-sama sedang memikirkan tingkah dan perasaan mereka kepada Asta, di mana hal itu membuat mereka malu sendiri. Dan di tengah-tengah itu semua, Nero muncul lalu membisiki mereka berdua bahwa Asta akan menyatakan cintanya. Mendengar hal itu mereka pun panik dan salah tingkah. Sementara Nero menganggap kejadian itu sangat menghibur karena ternyata sebenarnya Asta akan
akan menyatakan cintanya kepada Sister Lily. Asta sudah berada di hadapan Sister Lily, sementara Noel, Nero, dan Mimosa hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Asta saat itu berkata, "Sister, menikahlah denganku. Aku sudah berusia 18 tahun. Ini adalah terakhir kalinya aku akan melamarmu. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Jadi kumohon." Sister Lily terkejut dan cukup sedih. Dia mengingat kenangan Asta saat masih kecil. Sister Lily berkata, "Terima kasih Asta, kau sudah menjadi pemuda yang hebat. Tapi maaf, kau seperti keluarga bagiku. Aku hanya selalu bisa melihatmu sebagai adik laki-lakiku. Jadi aku tidak bisa menikah denganmu." Asta terlihat cukup kecewa. Kemudian dia berkata, "Aku mengerti. Hingga saat ini, aku tidak pernah ingin menyerah. Tapi aku tahu terkadang kau tidak bisa mengubah perasaan seseorang. Jadi kumohon lihatlah sumpahku ini yang tetap tidak akan berubah. Aku akan menjadi kaisar sihir." Sister Lily pun tersenyum. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Kau memang sungguh luar biasa. Maafkan aku. Aku tidak pernah bisa mengatakan hal ini. Tapi sekarang sepertinya aku bisa mengatakannya." Lalu Sister Lily berkata kepada Asta, "Aku tahu kau pasti bisa menjadi kaisar sihir." Setelah itu tiba-tiba Lucius Zografis muncul di tengah-tengah mereka tanpa mereka sadari. Lucius memberikan tepuk tangan sambil berkata, "Selamat sudah sampai sejauh ini. Tapi disinilah akhirnya." Setelah itu terjadi kilas balik tentang Lucius. Lucius adalah pengguna kekuatan iblis paling berbakat dalam sejarah keluarga Zografis. Dia adalah makhluk unik yang terlahir dengan 2 jiwa dalam satu tubuh. Saat itu Lucius banyak memikirkan tentang apa yang akan dan harus mereka lakukan. Mereka di sini merujuk kepada dia dan jiwa dia lainnya, yaitu Julius. Tapi suatu ketika Lucius menemukan sebuah prasasti. Di sana terdapat informasi tentang Astaroth, sehingga menurutnya jika mengikuti Astaroth, iblis tertinggi pengguna sihir waktu, hal itu akan memberikan jawaban atas pertanyaannya tadi. Setelah itu di dalam tubuhnya Lucius dan Julius berbicara. Lucius berkata, "Aku sudah melihatnya Julius, masa depan, kedamaian sejati untuk dunia ini." Lucius saat itu menunjukkan penglihatannya itu kepada Julius. Julius terlihat terkejut setelah melihat penglihatan itu. Lalu dia berkata, "Lucius, itu." Kemudian Lucius kembali berkata, "Ya, sungguh sayang sekali. Aku pun melihat kau mencoba menghentikanku. Kau satu-satunya yang paling dekat denganku. Tapi bahkan kau pun tidak bisa mengerti." Setelah itu Lucius menyentuh dahi Julius. Julius tidak tahu apa yang akan Lucius lakukan. Lucius berkata, "Tidak apa-apa Julius. Aku sudah melihatnya. Aku akan membawa kedamaian ke dunia ini." Kilas balik pun selesai. Noel terkejut setelah melihat ada yang menghampiri Asta. Dia bertanya-tanya apakah yang datang menghampiri Asta adalah kaisar sihir. Asta pun berpikiran hal yang sama, tapi Asta merasakan hal aneh. Jadi dia cukup yakin bahwa Lucius bukanlah Julius. Asta bertanya-tanya siapa Lucius sebenarnya. Lalu Lucius membuka grimornya dan menggunakan kronostasis dengan skala yang cukup besar untuk menghentikan waktu di dalamnya. Setelah itu Lucius menghampiri Asta dan mencoba menyentuh dahi Asta untuk melumpuhkannya. Tapi Asta menghindarinya dengan langsung menggunakan bentuk hitamnya, sehingga Asta pun bisa bergerak dengan bebas di dalam kronostasis Lucius itu. Lucius terkesan. Dia berkata, "Jadi inikah kekuatan aneh itu? Anti sihir." Sementara Asta terkejut. Dia berkata, "Waktu berhenti untuk semua orang kecuali kami berdua. Ini sihir kaisar sihir, tapi ukurannya besar sekali. Kinya pun sama seperti Lucifero." Lalu Lucius berkata, "Aku sudah mengambil Lucifero." Mendengar hal itu Asta semakin tidak mengerti. Dia berkata, "Apa maksudmu? Kau Julius, tapi bukan Julius. Kau manusia, tapi bukan manusia. Jadi siapa kau ini? Apa yang kau lakukan kepada kaisar sihir yang asli?" Setelah itu Lucius langsung memperkenalkan dirinya. Dia berkata, "Namaku Lucius Zografis. Aku penyelamat dunia ini." Dan Julius, dia sudah mati. Asta semakin terkejut mendengar kaisar sihir sudah mati. Lucius kembali berkata, "Julius sedang dalam misi demi idealisme kami. Tidak akan ada kesedihan, kebencian, konflik, ataupun diskriminasi. Hanya ada kedamaian sejati. Aku akan perbaiki seluruh umat manusia. Setelah aku menghancurkan semuanya, mereka akan terlahir kembali dengan sihir saudara-saudaraku. Aku akan membuat ulang mereka semua menjadi bahagia dan setara. Lalu untuk memastikan tidak akan ada yang salah lagi, aku akan memimpin mereka semua sebagai kaisar sihir terakhir." Asta terlihat panik dan terkejut. Dia pun kebingungan dengan apa yang diucapkan Lucius. Lucius berkata lagi, "Jangan khawatir, semuanya berjalan sesuai dengan ramalanku. Kecuali satu hal, kau. Tidak ada makhluk hidup yang bisa terlahir tanpa sihir. Kau adalah cacat dunia ini. Dan untuk menciptakan masa depan yang sempurna, aku harus menghilangkan
cacat itu. Setelah mendengar omong kosong Lucius, Asta akhirnya mengerti. Lalu dia berteriak, "Siapa yang kau sebut cacat, dasar brengsek? Intinya, kau hanyalah penjahat yang mengambil alih tubuh Kaisar Sihir. Kau mau menghancurkan seluruh umat manusia? Itu konyol. Kaisar Sihir sudah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan kami semua. Itulah Kaisar Sihir yang aku dan semua orang kagumi. Tidak mungkin Kaisar Sihir akan mati semudah itu. Jadi, aku akan menghentikanmu dan menyelamatkanmu." Lucius hanya tersenyum sambil berkata, "Asal kau tahu, aku ini lebih kuat dari Julius." Setelah itu, Asta langsung menggunakan Devil Unionnya. Lalu dia menebas kronostasis Lucius dan membuat waktu kembali bergerak. Asta berkata, "Kalau begitu, di sini dan sekarang juga, aku akan melampaui Kaisar Sihir." Devil Union Asta bisa membatalkan sihir skala besar dan sudah sangat kuat dalam pertempuran. Tapi Asta hanya bisa mempertahankan bentuk itu selama 5 menit saja. Dan untuk menutupi kelemahan itu, Asta sudah menemukan sebuah solusi, yaitu penggunaan Devil Union sebagian. Dengan membatasi pelepasan anti-sihir, Asta bisa memperpanjang durasinya menjadi 10 menit. Dan saat berhadapan dengan Lucius, Asta menggunakannya. Dia memusatkan Devil Unionnya hanya pada lengan kanannya. Dengan sangat cepat, Asta meluncur ke arah Lucius sambil berkata, "Konsentrasi pada satu titik, bukan seluruh tubuh. Lebih terpusat, lebih kuat." Setelah itu Asta menebaskan pedangnya, tapi Lucius dengan cepat dan santainya menghindari tebasan Asta itu. Saat itu Asta meminta Sister Lily untuk segera kabur, karena Lucius sudah mulai mengeluarkan sihir waktunya. Beberapa kronostasis pun muncul di hadapan Asta, tapi dengan mudah Asta tebas. Sihir yang bisa memanipulasi waktu memang tidak tertandingi. Tidak ada hal apapun di alam yang bisa melawan waktu. Tapi jika sihir tak tertandingi itu memiliki musuh, maka musuh itu adalah anti-sihir. Saat itu terjadi bentrokan antara sihir waktu dan juga anti-sihir, dan Asta berhasil membatalkan sihir waktu Lucius. Asta pun langsung meminta para penduduk yang ada di sana untuk segera lari. Tapi tiba-tiba Lucius muncul di belakang Asta, lalu memegang kepala Asta sambil berkata, "Kau ini sungguh menyebalkan." Asta langsung menebasnya, tapi Lucius bisa menghindarinya. Lucius berkata, "Aku sudah menyentuhnya, tapi dia tidak berubah. Sudah kuduga, sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi anti-sihir adalah serangan fisik." Setelah itu Lucius menyerang Asta dengan tangannya langsung, tapi Asta masih bisa menghindarinya. Asta pun menjadi panik, karena Lucius mengubah gaya bertarungnya menjadi pertarungan jarak dekat. Sama seperti Lucifero dulu, tapi menurut Asta, dia kini sudah lebih kuat dari dia yang dulu. Asta langsung menyerang balik, dan berhasil memukul Lucius hingga terhempas. Lalu Asta melepaskan tebasan menggunakan Demon Dwellernya, tapi Lucius masih bisa menghindarinya. Lalu Asta bersiap melepaskan tebasan lagi, kali ini menggunakan Demon Destroyer-nya, dan saat itu Lucius terlihat terpojok. Hanya saja, Lucius langsung menutup Grimoire-nya sambil berkata, "Seperti dugaanku, kau adalah kekuatan yang mengancam hancurnya kedamaian di dunia ini. Tapi selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu." Setelah itu Lucius terlihat berubah bentuk. Dia memiliki 6 sayap dan tanduk yang terlihat seperti tanduk rusa. Seluruh tubuhnya berwarna putih dan bersinar. Dia berkata, "Aku terlahir dalam keluarga pengguna iblis, tapi dengan mensucikan kekuatan iblis, aku mendapatkan sihir yang memberikan kekuatan suci pada manusia. Inilah wujud manusia yang sebenarnya." Asta sangat terkejut melihatnya. Dia bertanya-tanya ki macam apa yang dimiliki Lucius. Ki-nya tidak seperti milik manusia, tapi tidak juga seperti milik iblis. Kemudian di saat Asta termenung, Lucius tiba-tiba menghilang dan dia langsung menangkap Sister Lily. Dia langsung memegang kepala Sister Lily. Baik Asta maupun Sister Lily saat itu sangat panik dan ketakutan. Lucius berkata, "Sihirku adalah sihir jiwa. Sihir ini bisa mengubah jiwa siapapun yang kusentuh. Jiwa adalah sumber kehidupan, pikiran, dan sihir manusia." Melihat hal itu, Asta semakin panik. Dia bertanya apa yang akan Lucius lakukan. Saat itu Asta tidak bisa menggunakan Demon Slayer-nya, karena jika dia menyerang, Sister Lily akan kena juga. Tapi jika dia menggunakan Demon Slasher-nya, Asta tidak akan sempat untuk menebasnya. Lucius berkata, "Biar kutunjukkan padamu manusia yang benar-benar bahagia." Setelah itu Lucius langsung mengubah Sister Lily. Tidak lama kemudian, Sister Lily muncul dengan penampilan yang hampir mirip seperti Lucius dengan tanduk dan sayapnya. Sister Lily berkata, "Asta, kumohon, demi kedamaian dunia, matilah." Asta benar-benar terkejut. Dia terguncang dan hilang fokus, sehingga Asta berhasil dengan mudah ditebas tepat di bagian dadanya oleh Lucius. Lucius berkata, "Hei jiwa yang rapuh, kau tidak akan bisa mengalahkanku jika seperti itu. Selamat tinggal cacat dunia ini." Asta pun jatuh di atas sebuah atap. Dia mendapatkan luka yang sangat serius, tapi dengan sifat yang pantang menyerah. Dengan terbata-bata, Asta berkata,
Masih belum, aku masih belum selesai. Sementara Lucius yang melihatnya berkata, jangan keras kepala, kau tidak punya tenaga lagi untuk bergerak, dan hanya ada beberapa menit lagi untuk hidup. Setelah itu, Noel, Mimosa, dan Nero datang. Noel menyerang menggunakan Dragon Roar-nya, tapi serangan Noel itu dikurung oleh Sister Lily di dalam sebuah ruang, hingga serangannya menghilang. Noel terkejut Sister Lily bisa menggunakan sihir ruang, karena seharusnya dia pengguna sihir air sama dengannya. Lalu Lucius berkata, itu adalah kekuatan Beelzebub. Aku mewujudkan dan mensucikan Beelzebub menggunakan sihir jiwaku. Setelah Lucius mengatakan sihirnya adalah sihir jiwa, Noel menyadari jika Lucius benar-benar bukanlah kaisar sihir. Lalu Noel berkata, apa maksudnya? Apa yang kau lakukan? Lucius menjelaskan. Dia berkata, aku sudah mengambil alih sisa iblis tertinggi di dunia bawah. Begitu juga yang ada di lantai bawahnya. Dengan menggunakan iblis, manusia akan naik tingkat menjadi makhluk yang lebih tinggi. Dengan tubuh yang hampir kekal dan pengetahuan tanpa batas. Dan Sister Lily akan menjadi yang pertama di bangsanya, Paladin. Begitulah mereka akan disebut, karena mereka akan bertarung demi dunia ini. Lalu aku akan memimpin dunia ini. Tidak, kaisar sihir saja tidak sebanding dengan ini. Lebih tepatnya, aku akan dikenal sebagai kaisar sihir agung. Sementara itu, Mimosa dan Nero menuju Asta. Mereka berniat menyembuhkan Asta yang benar-benar sedang dalam kondisi kritis. Mimosa berkata, Asta, aku akan segera menyembuhkanmu. Tapi saat itu Sister Lily mengurung mereka di dalam sebuah ruang berbentuk kotak, di mana serangan Noel bahkan tidak bekerja di dalam sana. Sihirnya langsung memudar. Sister Lily hanya tersenyum sambil berkata, itu adalah sangkar di mana ruang sudah diputus. Untuk seseorang sepertiku bisa menggunakan sihir seperti ini. Kekuatan Lucius Sama memang benar-benar luar biasa. Jangan takut, tidak lama lagi kalian akan melihatnya sendiri. Lucius Sama itu adil. Noel pun berteriak dan memukul-mukul sangkar itu, tapi dia tetap tidak bisa keluar. Kemudian Sister Lily berkata kepada Asta, maafkan aku Asta, tapi jangan cemas, kematianmu akan menciptakan kedamaian sejati di dunia ini. Asta yang masih dalam keadaan kritis ternyata masih memiliki kesadarannya. Bahkan dia masih bisa berbicara walaupun terbata-bata. Asta berkata, Sister, aku bersumpah, aku akan menyelamatkan. Sebelum ucapan Asta selesai, Sister Lily langsung menyerang Asta menggunakan sihir ruangnya. Dan Asta pun lenyap tidak bersisa. Nero, Noel, dan Mimosa sangat panik. Mereka berteriak memanggil nama Asta. Lalu Lucius berkata, sudah selesai, cacat dunia ini sudah dihilangkan. Hari penghakiman akan tiba 7 hari lagi dari sekarang. Untuk perjuangan terakhir bangsa kita. Untuk menciptakan dunia yang tidak membutuhkan pertikaian bodoh. Aku sudah tahu semua itu pasti akan terjadi berkat penglihatanku. Tapi kalian masih akan melawanku kan? Aku pun melihat hal itu juga. Itu tidak benar, Tuan dan Nyonya. Kemudian seluruh kapten akhirnya muncul menghampiri Lucius. William sangat terkejut. Dia berkata, Julius Sama. Fugoleon pun keheranan. Dia berkata, kekuatan sihir itu, apa artinya ini? Bukankah itu Julius? Lalu Yami berkata, sihir dan ki-nya sangat jauh berbeda. Tapi wajah itu dan tubuh itu adalah Julius. Hanya saja sesaat setelah para kapten muncul, Lucius dan Sister Lily langsung pergi. Kabar tentang kaisar sihir adalah musuh sudah menyebar di seluruh ibu kota kerajaan. Mereka bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Orang yang selama ini mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka tiba-tiba menjadi musuh. Tapi hal itulah yang dilihat oleh saksi mata secara langsung. Dan jika itu memang benar, apa yang akan terjadi pada negeri ini? Saat itu Yuno baru saja tiba di kastil setelah menjalankan misi. Di dalam kastil, para kapten beserta saksi mata sedang berkumpul dan berdiskusi. Yuno sangat terkejut setelah mendengar kabar tentang Asta. Mimosa, Noel, dan Nero sebagai saksi mata pun masih tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Riel dengan wajah ketakutan berkata, sepertinya perayaan ini berubah menjadi pemakaman. Riel sempat ditegur oleh Charlotte karena mengatakan hal itu. Tapi menurut Riel, dia tidak bisa mempercayainya. Baginya itu tidak mungkin. Sementara Yami terlihat sangat kesal. Dia meminta Nahato untuk memeriksa keberadaan Asta. Nahato berkata, aku bisa berpindah ke bayangan siapapun yang kuinginkan. Tapi saat ini, aku tidak bisa memasuki bayangan Asta. Dengan kata lain, dia pasti ada di suatu tempat yang sangat jauh, atau di dimensi lain, atau dia sudah mati. Fugoleon berkata, melihat situasi ini, bisa dikatakan kalau Julius Sama, atau harus kusebut Lucius, dia adalah musuh kita. Jack berkata, aku tidak percaya kaisar sihir memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh. Ini seperti dengan para elf itu. Mendengar ucapan Jack tentang elf, William hanya terdiam saja. Lalu Nozel berkata, jika dia seorang Zogratis, dia pasti ada hubungannya dengan Darkrai. Dengan dia yang bisa menguasai semua iblis di dunia bawah, jelas dia jauh lebih kuat dari Darkrai. Kemudian Riel berkata lagi, jika dia punya kekuatan sihir Lucifero dan sihir waktu
kaisar sihir. Berarti dia jauh di luar kemampuan kita. Fugoleon mengiyakan ucapan Riel. Dia berkata, jika dia memang memiliki tubuh yang kuat dan bisa dengan mudah menggunakan sihir waktu, maka kau tidak salah, Riel. Setelah itu, Yuno mulai memberikan informasi terkait misinya yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Yuno berkata, saat aku menyelidiki aktivitas iblis tingkat tertinggi yang menonton pertarungan dari jauh saat di kerajaan Spade, beserta kelompok besar yang terlihat seperti iblis tingkat tinggi ada di sana. Tapi sudah jelas itu hanyalah pengalih perhatian, karena iblis tingkat tertinggi itu kemudian pergi begitu saja. Mereka pasti dikirim oleh orang yang bernama Lucius ini. Dengan adanya semua iblis itu, bisa saja sesuatu seperti retakan menuju dunia bawah sudah diciptakan. Fugoleon berkata, atribut sihir Lucius sendiri adalah sihir jiwa yang masih tidak bisa dipahami. Tapi dari yang kami dengar dengan perbuatannya kepada sister dari desa Hage, kemungkinan sihir jiwanya itu bisa memanipulasi jiwa seseorang, lalu memberikan kekuatan iblis kepada mereka. Setelah itu, Kaisar ikut berkomentar. Dia berkata, hari penghakiman, apakah mereka ini akan menyerang kita dalam waktu 7 hari ke depan? Saat itu, Yami tidak berkomentar apapun. Dia hanya menghisap rokoknya dengan wajah yang penuh kekesalan. Sementara Yuno membulatkan tekad. Dia berkata, aku harus melakukannya. Setelah itu, Yuno mengingat kenangan Asta sesaat setelah Yuno mendapatkan kenaikan pangkat Ksatria Sihir. Saat itu Asta berkata, aku kesal, tapi aku pun senang untukmu. Selamat sudah berhasil menjadi Ksatria Sihir Agung, Yuno dasar brengsek. Yuno berkata, kau ini bicara apa? Asta berkata lagi, tapi ini sungguh menyebalkan. Kau selalu saja selangkah di depanku, sialan. Tapi tetap saja, aku berjanji, aku akan menyusulmu dan melampauimu, Yuno. Setelah mengingat itu, Yuno berkata, bagiku, dirinya lah yang selalu selangkah di depanku. Dia, Asta sudah mati. Jadi, jika dia tidak kembali lagi, akulah yang harus melampaui dirinya. Setelah itu, kita beralih ke markas Lucius. Dia sedang duduk di singgasananya dengan didampingi 4 paladin di kedua sisinya. 2 orang sudah diketahui, dia adalah Sister Lily dan juga Damnatio. Tapi 2 orang yang lain masih belum diketahui wajahnya. Saat itu, Adramelek datang. Dia berkata, aku tidak menyangka hanya dalam waktu sekitar 1 tahun saja, manusia bisa jadi sekuat ini. Dia membunuh sekelompok iblis tingkat tinggi hanya dalam sekejap. Dia yang dimaksud Adramelek di sini adalah Yuno. Lucius pun menanggapi perihal Yuno itu. Lucius berkata, di semua puluhan ribu penglihatanku, hanya ada satu masa depan di mana mereka akan unggul. Dan kunci dari masa depan itu adalah dia, makhluk unik dengan 2 Grimoire. Grimoire Clover berdaun 4 dan Grimoire Spade, putra dari pemimpin Elf, dipilih oleh roh angin Sylph dan pewaris kerajaan Spade. Yuno Greenberiol, demi kedamaian dunia, aku akan menghancurkanmu. Di tempat lain, Yuno berkata, Lucius, aku akan mengalahkanmu dan menjadi kaisar sihir. Setelah itu, di suatu tempat di sekitar pantai, kita melihat Asta terdampar di sana tidak sadarkan diri dengan luka yang sangat dalam. Kemudian seorang pria menghampiri Asta. Dia berkata, oh, di sini kau ternyata. Setelah pertemuan para kapten, Nahato kembali ke markas untuk memberitahu kabar buruk tentang Asta. Saat itu, Magda dan Lak seperti biasa sedang membuat keributan. Mereka bertarung di depan markas. Magda berkata, Lak, dasar brengsek, hari ini saatnya kita melanjutkan latihan khusus kita. Lak yang saat itu menghindari serangan Magna hanya tersenyum sambil berkata, teruskan saja Magna. Sementara Gauch merasa terganggu dengan keributan mereka berdua. Gauch berkata, kalian berisik, aku jadi tidak bisa fokus membaca surat dari Mary. Sedangkan Charmy mencoba menenangkan mereka. Dia berkata, sudah, ayo kita semua tenang dan makan malam. Gray pun meminta mereka untuk berhenti. Dia berkata, wakil Kapten Nahato menyuruh kita jangan ribut. Tapi Magna berkata, berisik, sikapku itu adalah aib bagi Black Bull. Hanya saja saat Nahato berbicara, mereka pun langsung terdiam. Padahal Nahato hanya berkata, hei, dengarkan dasar bodoh. Setelah itu Nahato pun menceritakan tentang tragedi Asta. Semua orang terkejut dan tidak percaya Asta sudah mati. Nahato mengatakan bahwa Asta terluka parah, lalu dia dilenyapkan oleh sihir ruang. Dengan kondisi itu sangat masuk akal jika menganggapnya sudah tewas. Wajah semua orang benar-benar kaget dan terguncang. Tapi Magna masih belum mempercayainya. Dia berkata, jika dia pergi dan mati dengan caranya sendiri, aku tidak akan pernah memaafkannya. Nahato berkata, mau seperti apapun perasaan kalian, fakta tetaplah fakta. Tapi mau seperti apapun itu kalian anggap sebagai kenyataan. Menurutku, dia masih belum mati. Tidak kecuali aku melihat jasadnya dengan kepala mataku sendiri. Magna tersenyum sambil berkata, ini pertama kalinya kita setuju perihal sesuatu, wakil kapten. Setelah itu, para anggota Black Bull berteriak. Tidak diragukan lagi. Tidak mungkin jika Asta sudah mati. Nahato pun tersenyum sambil berkata, sudah disepakati. Ayo kita cari si bodoh itu. Dan akhirnya misi pencarian Asta
Asta pun dimulai. Sementara Asta sendiri saat itu sudah membuka matanya. Dia terbangun di suatu tempat yang terlihat seperti ruangan tradisional Jepang. Dia bertanya-tanya ada di mana. Kemudian sesosok boneka membawa teh untuk Asta. Asta terkejut dan mengira itu adalah Charmy Paisen, karena boneka itu memang terlihat seperti Charmy. Kemudian seorang pria dengan penutup mata di mata kanannya tertawa sambil berkata, "Ya benar, itu memang hanya boneka penyaji teh. Bagaimana perasaanmu, Asta?" Asta sangat terkejut. Dia bertanya, "Siapa kau? Dan bagaimana kau tahu namaku?" Asta pun langsung melihat lukanya yang ternyata sudah sembuh total. Dia cukup heran karena luka separah itu seharusnya hanya Mimosa yang bisa menyembuhkannya. Asta bertanya apakah pria itu yang menyembuhkannya. Tapi menurut pria itu bukan dia yang menyembuhkannya, tapi temannya. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan seperti itu. Lalu Asta pun menanyakan keberadaan Libe dengan menyebutnya sebagai makhluk kecil berwarna hitam. Pria itu berkata, "Maksudmu bocah iblis itu? Salah satu temanku saat ini sedang merawatnya." Asta terheran-heran. Pria itu bahkan tahu tentang iblis, dan ki yang Asta rasakan dari dia pun tidak jahat. Asta berkata, "Siapa sebenarnya kau ini? Apakah kau kenal Charmy Paisen?" Pria itu berkata, "Aku belum bertemu dengan yang satu itu, tapi aku sudah kenal Yami sejak kecil." Asta semakin kaget setelah mendengarnya, dan setelah dipikir-pikir, Asta pun merasakan ki yang mirip seperti Yami dari pria itu. Dan Asta terlihat bersemangat setelah mengetahui bahwa pria itu teman masa kecil Kapten Yami. Pria itu berkata, "Ya, itu benar, tapi terakhir kali aku melihatnya adalah saat dia berusia 13 tahun. Apakah dia masih lama kalau di WC?" Dengan semangat Asta berkata, "Ya, itu benar." Pria itu berkata lagi, "Yami selalu punya sorot kejam di matanya, bertindak kasar dan ringan tangan." Asta berkata, "Apakah dia sudah begitu sejak kecil?" Pria itu berkata lagi, "Yami tidak suka serangga. Kalau kau beri dia satu, wajahnya akan jadi pucat." Asta berkata, "Serius? Tapi aku pun takut serangga." Saat itu ternyata ada seorang wanita di samping pria itu, tapi dia hanya diam dan memperhatikan saja. Sementara Asta tiba-tiba teringat situasi yang dia alami sedang genting. Asta pun terlihat panik. Dia berkata, "Sial, aku jadi lupa waktu karena mengobrol denganmu. Terima kasih sudah menolongku. Aku tidak tahu di mana ini, tapi aku harus segera kembali." Pria itu berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kondisimu sedang tidak baik kan? Tapi aku paham perasaanmu. Kau patah hati dan hampir dibunuh oleh orang yang kau cintai dan pria yang kau pandang sebagai cita-citamu. Itu bukan hal yang mudah diterima." Mendengar hal itu, Asta sangat terkejut. Dia berkata, "Apa? Bagaimana kau bisa tahu semua itu?" Lalu pria itu menunjuk matanya yang tertutup penutup mata sambil berkata, "Bagaimana ya? Aku bisa melihat apapun yang kuinginkan. Lagi pula, mataku pun memberitahu bahwa kau pasti akan kalah jika kau kembali sekarang juga." Asta semakin terkejut dan berkeringat setelah mendengarnya. Pria itu berkata lagi, "Ditambah, kau pun tidak bisa kembali menggunakan kekuatanmu sendiri kan?" Lagi dan lagi Asta dibuat terkejut dan keheranan oleh ucapan pria itu. Kemudian wanita tadi yang ternyata memiliki sebuah katana di pinggangnya berjalan melewati Asta. Lalu dia membuka jendela ruangan, dan saat itu terlihat pemandangan sebuah kota yang identik dengan Jepang. Pria itu berkata, "Ini adalah Hinokuni, negeri yang cukup jauh dari kerajaan Clover, dan namaku adalah Ryudo Ryuya, shogun negeri ini. Kau sudah datang jauh-jauh, jadi saat ini dan sekarang juga kau harus menjadi lebih kuat." Asta ternyata kini terdampar di Hinokuni, yaitu kampung halaman Kapten Yami yang sangat jauh dari kerajaan Clover. Asta benar-benar dibuat tidak berhenti terkejut dengan situasi yang terjadi. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa dia sampai Hinokuni. Ryuya berkata, "Santai, santai. Orang yang bernama Lucius itu sepertinya tidak akan melakukan pergerakan apapun dalam waktu dekat ini." Asta kemudian bertanya, "Ryudo Ryuya, siapa kau sebenarnya? Tadi kau mengatakan kau seorang shogun, tapi shogun itu apa?" Ryuya berkata, "Bagaimana ya menjelaskannya? Kaisar sihir di negerimu bisa dikatakan mirip seperti itu. Kau panggil saja aku Ryu." Asta semakin terkejut karena orang yang menyelamatkannya setara dengan kaisar sihir. Lalu Asta berkata, "Mungkin karena aku tidak bisa merasakan kekuatan sihir, tapi kau sepertinya tidak terlalu kuat bagiku." Ryu tertawa sambil berkata, "Aku tidak heran mendengarnya. Aku memang tidak sekuat itu." Asta kebingungan dan tidak menyangkanya. Kemudian wanita yang tadi di samping Ryu langsung menghampiri Asta. Dengan tatapan tajam dia berkata, "Hei, jaga mulutmu. Jangan pernah menghina Ryuya sama lagi, dasar orang asing." Asta terlihat ketakutan dan langsung meminta maaf. Setelah itu Ryu berkata, sudah, tidak apa-apa Ichika." Wanita itu ternyata bernama Ichika. Asta menatap ke arah Ichika. Dia berpikir di dalam hatinya, "Aku tahu dari kinya. Dia sepertinya sangat marah padaku. Tapi apa ini? Dia sepertinya tidak asing. Tapi aku merasa sebaiknya tidak dekat-dekat dengannya." Kemudian Ryu berkata, "Aku yakin kau pasti terkejut terbangun di negeri asing. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar untuk menyegarkan pikiranmu?" Mereka akhirnya berkeliling kota. Asta sangat terkesan dengan kota di Hinokuni. Ryu berkata, "Bagaimana menurutmu? Inilah kota di Hinokuni." Asta berkata, "Aku belum pernah melihat hal seperti ini di kerajaan Clover." Di sana Asta melihat beberapa orang sedang mempertunjukkan sihir di jalanan, di mana saat itu keluar burung api dan burung air dari sebuah gulungan. Asta berkata, "Itu sihir kan? Tapi mereka tidak menggunakan Grimoire." Lalu Ryu menjelaskan, "Di Hinokuni
seni ini, semua orang menggunakan gulungan untuk mengeluarkan Yojutsu, yang kalian sebut sihir dan kekuatan sihir. Kami menyebutnya Yojutsu dan Yoryoku. Setelah itu, Asta melihat seorang pedagang kentang. Dia langsung menghampirinya. Asta berkata, "Nomotatos, kenapa tanaman khas desa Hage ada di sini?" Wah, nostalgia sekali. Memegangnya saja sudah membuatku merasa aman. Pedagang itu berkata, "Selamat datang. Pemikiranmu itu sangat bagus sekali, Tuan." Kemudian Asta melihat seorang anak kecil sedang bersama kakaknya. Anak itu mengajak kakaknya untuk membeli sesuatu yang dia tunjuk, tapi kakaknya lebih memilih untuk membeli Nomotatos. Saat melihat mereka berdua, Asta teringat Sister Lily yang sering juga mengajak Asta dan Yuno berjalan di pasar. Asta langsung termenung setelah mengingat Sister Lily sudah menjadi paladin dan memintanya untuk mati. Setelah itu, tiba-tiba Ryu merasakan sesuatu. Dia pun langsung menghampiri kakak beradik itu dan memintanya untuk pergi ke arah lain. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ledakan terjadi. Para bandit muncul dengan menghancurkan tembok di sana. Mereka berkata, "Akhirnya kita sampai juga. Jika kalian tidak mau mati, serahkan makanan dan barang berharga kalian." Asta sangat panik karena Ryu ada di dalam ledakan itu. Semua orang pun panik dan berlarian. Tapi mengejutkan, Ryu dan kakak beradik itu baik-baik saja. Mereka terhindar dari ledakan. Bahkan Ryu masih bisa menyuruh kakak beradik itu untuk kabur. Dan itu membuat Asta keheranan. Asta berkata, dia kebetulan menyelamatkan mereka. Bukan, dia memindahkan mereka supaya tidak terkena ledakan. Bandit itu kemudian menatap ke arah Ryu yang ada di hadapannya. Dia berkata, "Apa yang kau? Bukankah kau?" Bandit itu terlihat mengenal dan langsung ketakutan setelah melihat Ryu. Ryu berkata, "Kau tidak perlu terlalu takut kan? Aku yakin kalian semua bisa merasakan kalau aku sama sekali tidak punya Yoryoku." Mendengar hal itu, Asta pun semakin terkejut. Karena itu artinya Ryu sama dengannya yang tidak memiliki kekuatan sihir. Orang-orang pun saat itu terkejut karena mereka terlihat mengenali Ryu. Kemudian setelah itu Ichika muncul di hadapan para bandit. Ryu berkata, "Oleh karena itu, aku serahkan ini padamu, Ichika." Bandit itu langsung tertawa setelah melihat Ichika yang maju. Dia berkata, "Kau memberikan gadis kurus ini kepada kami, dasar pria payah. Oke, bagaimana kalau temani kami saja?" Tapi mengejutkan, saat itu mata Ichika terlihat ada sebuah kilatan. Begitupun di tangannya. Kilatan itu seakan-akan sedang berkumpul di telapak tangannya. Dan hal itu membuat Asta merinding. Ichika berkata, "Jangan sentuh aku, dasar sampah." Kemudian Ichika melepaskan sebuah serangan dari telapak tangannya. Serangannya itu menyerang 4 bandit sekaligus hingga mereka terhempas menabrak tembok dengan sangat keras. Dan saat itu terlihat juga aura hitam menyelimuti Ichika. Asta bertanya-tanya apa yang Ichika lakukan, karena untuk sesaat Asta merasakan ki Ichika bertambah 10 kali lipat. Lalu Asta pun melihat kegelapan menyelimuti Ichika. Para penduduk yang ada di sekitar kejadian langsung bersorak. Mereka berkata, "Dia adalah salah satunya, Seven Ryuzen. Kau memang yang terbaik, Yami Dono." Mendengar para penduduk meneriaki Ichika dengan nama Yami, Asta berkeringat dan menyadari sesuatu. Lalu Asta menunjuk Ichika sambil berkata, "Kau, mustahil." Tapi Ichika langsung membungkam Asta dengan menggenggam wajah Asta. Dengan tatapan yang menyeramkan, Ichika berkata, "Jangan sembarangan mendekatiku, dasar orang asing." Ryu hanya tertawa melihat hal itu. Lalu Ryu menjelaskan bahwa Ichika adalah adiknya Yami. Ryu pun berkata, "Jika kau ingin bertambah kuat, maka berlatihlah dengan mereka, para Seven Ryuzen." Asta saat itu merasakan kekuatan dan tatapan mata Ichika benar-benar mirip seperti Kapten Yami. Sementara Ichika saat itu masih menggenggam wajah Asta. Ekspresinya pun masih terlihat marah. Ichika berkata, "Ryuya Dono mungkin menjagamu, tapi aku sangat benci pria sepertimu." Asta masih tidak percaya dia bertemu dengan adiknya Kapten Yami. Karena Kapten Yami tidak pernah menceritakan hal apapun tentang memiliki seorang adik perempuan. Ichika sendiri mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan pria kasar seperti Yami. Di sini Ichika terlihat sangat membenci kakaknya. Sementara saat itu para penduduk mulai memperhatikan Asta. Para penduduk berbisik tentang Asta yang memiliki rambut putih dan juga tangannya yang aneh. Mereka bertanya-tanya apakah Asta adalah orang asing. Menyadari hal itu, Ryu langsung membawa Asta dan Ichika kabur ke tempat temannya. Karena menurut Ryu seharusnya bocah iblis atau Libe sudah pulih saat ini. Tidak lama kemudian, Asta pun tiba di tempat temannya Ryu itu, yang ternyata tempatnya dikelilingi oleh pohon bambu. Ketika pintu terbuka, Asta disambut oleh ikan besar yang melayang di udara, dan itu membuat Asta terkejut. Setelah itu muncul seorang pria dari dalam rumah. Di sana ternyata lebih banyak lagi ikan besar yang melayang di udara. Pria itu ternyata bernama Mikuria Fumito, pengguna Yojutsu pemulihan paling jenius di Hinokuni. Fumito berkata, "Ini pertama kalinya aku memberikan perawatan medis pada makhluk seperti ini. Jadi aku butuh waktu sedikit lebih lama." Kemudian salah satu ikan yang melayang tadi memuntahkan Libe ke tangan Asta. Asta terlihat sangat senang bisa bertemu Libe lagi. Dia berkata, "Libe, syukurlah kau baik-baik saja. Terpisah darimu di tempat asing seperti ini membuatku merasa sangat kesepian." Libe terlihat tersipu malu. Dia berkata, "Aku juga." Setelah itu Asta disajikan makanan khas Hinokuni oleh Fumito. Asta sangat menyukai makanan itu. Dia berkata, "Makanan apa ini? Lembut sekali. Aku belum pernah makan Nomotatos dimasak seperti ini." Lalu Ryu berkata, "Fumito pun jenius kalau sedang memasak." Tapi saat itu ekspresi Asta tiba-tiba berubah
berubah dan kembali murung karena dia mengingat kerajaan Clover. Asta berkata, tetap saja, aku harus segera kembali. Asta kemudian bangkit dan meminta Ryu untuk memberitahunya apapun yang Ryu tahu tentang cara kembali ke kerajaan Clover. Tapi Ryu berkata, bukankah kau sudah tahu Asta? Walaupun kau kembali sekarang, kau tidak akan bisa mengalahkan Lucius jika dia sudah serius. Asta berkata, tapi tetap, aku harus mencobanya. Aku tidak bisa melindunginya. Saat aku di sini, Sister dan yang lainnya, aku harus menyelamatkannya. Jadi kumohon. Ryu mencoba menenangkan Asta karena menurutnya Asta masih memiliki waktu. Saat itu Asta terlihat mulai emosi. Dia berteriak kepada Ryu, bagaimana kau bisa tahu? Jadi aku harus latihan. Seumur hidupku, itulah yang selalu aku lakukan. Tapi aku tidak akan pernah bisa menjadi cukup kuat. Setelah mendengar hal itu, tiba-tiba Ichika menampar Asta dengan keras. Ichika berkata, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padamu, dan aku pun tidak peduli jika kau mati. Tapi fakta bahwa saat ini kau masih hidup, semuanya berkat Ryuyasama dan Mikuriya Dono yang menyelamatkanmu. Orang asing sepertimu dikatakan sebagai penyebab utama bencana di negeri ini. Mungkin bagimu, Ryuyasama adalah orang asing misterius, tapi orang ini adalah shogun terhormat di negeri kami. Jika kau mengabaikan sarannya dan membuang nyawamu setelah dia susah payah menyelamatkanmu, di sini sekarang juga aku sendiri yang akan mengeksekusimu. Jangan menyia-nyiakan kebaikan orang lain, dasar bodoh. Mendengar ucapan Ichika itu, Asta pun mulai menyadari situasinya. Asta kemudian menundukkan kepalanya sambil berkata, terima kasih banyak sudah menyelamatkan kami. Aku cabut kembali permintaanku untuk pulang ke rumah. Ryu hanya tertawa melihatnya. Setelah itu dia berkata, baiklah, jika Lucius berhasil menjalankan rencananya, kita semua bisa dalam bahaya. Kemudian Ryu mengajak Asta ke hutan bambu di belakang rumah Fumito. Ryu berkata, Lucius memiliki kekuatan fisik dan sihir yang luar biasa. Jadi kau akan kalah jauh dalam pertarungan. Kau harus mengakhiri pertarungan dalam waktu secepat mungkin. Itulah di mana Z-10 berperan. Asta langsung mengingat teknik yang Ichika gunakan saat mengalahkan para bandit. Dia bertanya, apakah Z-10 adalah teknik yang Ichika gunakan itu? Lalu Asta pun memberitahu Ryu bahwa dia tidak memiliki kekuatan sihir. Setelah itu Ichika mulai mempraktekkan teknik Z-10 di hadapan Asta. Ryu berkata, konsentrasi saja dan rasakan ki-nya. Ki adalah aliran vitalitas dan energi yang secara bawah sadar digunakan semua orang untuk mengeluarkan Yoryoku mereka. Jadi jika kau lakukan dengan terarah dan presisi, dengan ki-mu, ambil semua Yoryoku di dalam tubuhmu, lalu keluarkan sekaligus. Saat itu Ichika berhasil menebas bambu dengan cepat dan presisi. Ichika berkata, kecepatan dan Yoryoku ini menciptakan kekuatan dengan jumlah yang sangat besar. Sekarang, cobalah orang asing. Fumito keheranan. Ichika hanya menjelaskan secara singkat, tapi dia sudah meminta Asta untuk melakukannya. Fumito berkata, kau meminta hal yang mustahil. Bahkan pengguna Yojutsu yang mahir sekalipun tidak menjamin bisa melakukannya, bahkan setelah bertahun-tahun latihan. Hanya kalian para Seven Ryuzen yang bisa melakukannya. Saat itu Asta seperti mendapatkan pencerahan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ki bisa digunakan untuk melakukan hal itu. Asta berkata di dalam hatinya, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ki seperti itu. Ini seperti emisi yang dilakukan semua orang pada ki mereka untuk manaskin. Dan sekarang aku pun memiliki kontrak dengan Libe. Kini Asta benar-benar sudah menyadari potensi dari anti sihir yang dia miliki. Lalu Ryu berkata, kau sudah melihat bagaimana cara menggunakan ki kan? Dan sekarang kau memiliki Libe. Artinya kekuatan anti sihir mengalir di dalam tubuhmu. Alih-alih menggunakan Yoryoku, cobalah untuk menggunakan kekuatan anti sihirmu itu. Kemudian Asta bersiap untuk mencobanya. Dia terlihat berkonsentrasi mengangkat tangan kanannya ke atas. Dan setelah itu langsung menebaskan tangannya ke arah bambu. Hanya saja saat itu tidak langsung terjadi apapun. Bahkan Fumito sudah menduga hal itu. Hanya saja beberapa detik kemudian, alih-alih terbelah karena tebasan tajam, bambu itu justru terbelah hancur lebur membusuk seperti terbakar. Ichika dan Fumito sangat terkejut melihatnya. Sementara Ryu justru tertawa melihatnya karena dia sepertinya sudah menduga hal itu. Ryu berkata, bagus, bambu itu harusnya tidak bisa membusuk karena ditanam dengan Yoryoku. Kau sudah memiliki dasar yang kuat. Kau hanya tidak tahu cara memfokuskannya. Mulai sekarang kau akan mendapatkan banyak pengalaman. Setelah melihat potensi anti sihirnya sendiri, Asta langsung menengok ke arah Ichika. Dia berkata, terima kasih, aku masih bisa menjadi kuat. Tolong bantu aku mengandalkanmu. Asta akhirnya melanjutkan pelatihannya dan dia sudah mulai terbiasa karena saat ini dia sudah berhasil membakar bambu lebih banyak lagi. Fumito sangat terkesan pada perkembangan Asta itu. Sementara menurut Ryu, kini Asta sudah memiliki dasarnya. Tapi walaupun begitu, hal itu tetaplah hanya dasar. Dalam Z-10, hal yang paling penting adalah untuk bisa melepaskannya tepat di saat kau menginginkannya, lalu mencari celah yang tepat untuk menggunakan teknikmu itu. Dan cara tercepat untuk bisa menguasainya adalah bertarung dengan ahlinya langsung. Cobalah lawan Ichika. Asta tidak menyangka akan berlatih tanding secepat itu dengan adik perempuan Kapten Yami. Tapi menurut Asta hingga saat ini
Ichika masih belum serius. Jadi Asta saat itu mencoba serius. Dia dan Libe langsung menggunakan Devil Union-nya. Asta berkata, mohon bimbingannya. Fumito yang melihat perubahan Asta itu cukup terkejut. Fumito berkata, dia menyelimuti tubuhnya dengan sesuatu yang disebut anti sihir. Hanya dengan bentuk itu saja, Yojutsu sederhana pasti tidak akan mempan padanya. Lalu Ichika berkata kepada Asta, kau menganggap latih tanding ini dengan serius kan? Asta menjawab, ya. Ichika berkata lagi, bahkan walaupun ini hanya latihan, ini tetaplah pertarungan nyata. Akan kuberitahu kau itu sekarang. Jika kau tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu, kau akan mati. Setelah itu dengan cepat, Ichika langsung menyerang Asta hingga terhempas menembus pohon bambu. Ternyata Asta berhasil menahan serangan Ichika dan mengurangi Yoryoku Ichika menggunakan anti sihirnya. Tapi tetap saja kekuatannya terlalu kuat hingga membuat Asta terhempas. Setelah itu Asta mulai menyerang Ichika dengan tebasan katananya, tapi dengan mudah Ichika menghindarinya. Menurut Ryu, dari sifatnya, anti sihir cenderung akan menghapus sihir. Nama Zeten berasal dari orang yang menemukan teknik itu. Legenda mengatakan bahwa orang itu Yojutsunya sangat kuat, hingga saat dia mengeluarkannya, dia bisa membelah surga hanya dengan satu serangan. Saat itu Ichika menyerang Asta lagi. Asta berhasil menahannya, tapi kekuatannya sangat besar. Dan ketika Ichika menendang Asta, walaupun berhasil ditahan oleh katananya, Asta tetap terhempas jauh ke atas menembus hutan bambu. Menurut Ryu, anti sihir memang kuat. Akan sulit mengenai Asta jika Asta tetap fokus. Tapi akan ada saatnya di mana Asta sedikit lengah. Dan itulah yang Ichika incar. Dan aku yakin, Lucius pun pasti memiliki sedikit kelengahan itu. Dia memiliki sihir waktu dan sihir jiwa yang terkuat. Jadi, daripada menghadapinya langsung, kau harus bertahan dari serangannya hingga kau menemukan celah. Di saat itu, maksimalkan seranganmu dan lakukan dengan telak. Saat itu, Ichika berhasil menangkap baju Asta, lalu membantingnya. Dan di saat Asta terpelanting, Ichika sudah bersiap menarik katananya untuk melepaskan Zeten. Zeten pun dilepaskan dan berhasil menebas deretan bambu di belakang Asta. Tapi Asta sendiri saat itu berhasil menahannya menggunakan katananya. Hanya saja Ichika melepaskan serangan lanjutan di saat Asta masih belum siap. Ichika melepaskan tendangan yang telak mengenai perut Asta, hingga Asta terhempas jauh menembus hutan bambu. Ryu yang melihat itu hanya bisa menggaruk kepala. Dia berkata, Ichika, kau tidak perlu membuat kekacauan seperti ini kan? Karena serangan Ichika, Asta kini sudah kembali ke bentuk dasarnya dan dia pun terluka sangat parah. Asta berkata di dalam hatinya, hebat, dengan Zeten ini tidak ada bedanya walaupun kami menggunakan Devil Union atau tidak. Kekuatannya gila. Sial, kesadaranku pun mulai menghilang. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan ini. Kemudian Asta pun kembali bangkit. Walaupun saat itu sekujur tubuh dia gemetar dan berkeringat. Tapi Asta tetap tersenyum sambil berkata, masih belum. Hanya saja tanpa basa-basi Ichika menghampiri Asta, lalu memukul kepala Asta hingga membentur tanah. Ryu dan Fumito ketakutan melihat tindakan Ichika itu. Sementara Ichika terlihat kesal. Dia berkata, simpan omong kosongmu itu, dasar idiot. Ryu berkata, hei, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Ichika menjawab, ini seharusnya menjadi pertarungan nyata. Jadi aku merasa ini sudah sesuai. Lagi pula, dia membuatku kesal. Ryu tersenyum sambil berkata, kau itu menyeramkan Ichika. Tapi ayolah, berapa banyak orang yang kau ketahui yang bisa menerima serangan serius darimu, tapi masih bisa memiliki kesadarannya. Di negeri ini orang seperti itu bisa dihitung dengan jari. Dia masih punya banyak hal yang bisa ditunjukkan kepada kita. Bukankah begitu Ichika? Ichika hanya terdiam, sementara Asta tergeletak di tanah tidak sadarkan diri. Hari pertama pelatihan Asta di Hinokuni berakhir mengenaskan bagi Asta. Setelah melawan Ichika dan kalah telak, Asta disembuhkan Fumito dan dia melanjutkan pelatihannya di Hinokuni. Kini 3 anggota Seven Ryuzen lainnya datang melakukan latih tanding juga dengan Asta. Mereka adalah Imari Komari, Okada Zaemon, dan Hanegatsuji Jozo. Mereka pun dengan mudah mengalahkan Asta menggunakan Zeten mereka masing-masing, dan Asta pun kembali terkapar. Zaemon berkata, jadi ini yang dibicarakan Ryuya sama, kau orang asing ya? Selamat datang di negeri matahari terbit. Jozo yang saat itu berada di atas pohon berkata, sepertinya kaulah yang membuat dia jadi pingsan. Sementara Komari menghampiri dan jongkok di samping Asta sambil berkata, wow, sepertinya warna rambutmu itu alami ya. Lalu Fumito pun menghampiri Asta karena dia akan menyembuhkan Asta lagi. Di sini Komari benar-benar tertarik kepada Asta. Dia terus saja berbicara dengan Asta yang saat itu berada di dalam ikan milik Fumito. Komari memang tertarik dengan penampilan orang luar negeri dan memodifikasi kostum kunoichi-nya dengan gaya asing. Komari berkata, apakah semua orang di negerimu memiliki rambut seperti itu? Karena punyaku ini diwarnai sendiri. Asta menjawab, tidak, ada juga warna perak, jingga dan warna yang lainnya. Komari sangat antusias mendengar jawaban Asta itu. Sementara Jozo berkata, Imari, apa yang kau lakukan dengan riasan wajahmu dan baju Nora itu? Kau mengaku sebagai kunoichi, tapi penampilanmu jelas sekali tidak seperti kunoichi. Imari berkata, kau yang menggunakan
bukan topeng aneh bisa-bisanya mengatakan hal itu. Maksudku, kau pun terlihat mencolok sekali, Josochi. Terkadang kau harus melupakannya dan tidak usah banyak berpikir tentang hal ini, oke? Jozo berkata, apa kau tidak malu seperti itu? Sudah, tidak usah berbicara lagi. Kau membuat orang lain salah paham dengan kebudayaan orang di negeri ini. Lalu Imari dengan semangatnya berkata, yang kurang dari negeri ini yaitu semangat. Oleh karena itu, aku ingin membuat semua orang bersemangat. Fumito berkata, ya siapa tahu penampilanmu itu akan ngetren. Jozo berkata, itu sangat mengerikan. Komari berkata, apa maksudmu? Ini kan imut. Lalu Zaemon tersenyum dan dengan wajah merahnya dia berkata, aku sangat setuju dengan pakaian seksi seperti itu. Mendengar obrolan mereka yang tidak bermakna itu, Ryu hanya tertawa. Tapi setelahnya dia berkata, apa kalian bersenang-senang? Sepertinya kalian bertiga masih sibuk. Maaf sangat mendadak meminta tolong kepada kalian. Saat itu mereka bertiga berkata, jika itu untukmu, apapun akan kami lakukan. Setelah itu Asta pun berhasil dipulihkan dan pelatihan dia pun berlanjut hingga malam. Tapi Asta dihajar habis-habisan oleh mereka bertiga. Kini pelatihannya sudah berakhir dan Asta hanya terbaring kelelahan di atas batu besar. Asta berkata, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan sihir atau yang mereka sebut Yojutsu itu. Zeten ini sangat luar biasa. Bertarung jarak dekat dengan mereka berempat membuatku sadar bahwa orang yang berbeda memiliki cara yang berbeda juga dalam menggunakan Zeten. Jika kekuatan output total Zeten seseorang adalah 10, beberapa mungkin akan menendang 2 kali dengan setiap tendangan berkekuatan 5, tapi yang lainnya akan memukul 5 kali dengan masing-masing 2 kekuatan dalam setiap pukulannya. Padahal menggunakan Zeten dengan sempurna saja sudah sangat susah, tapi aku pun masih harus belajar memanfaatkan celah musuh. Asta saat itu memandang ke atas langit yang menurutnya di Hinokuni langitnya sangat berawan. Dia pun memikirkan apa yang kira-kira sedang dilakukan yang lainnya di kerajaan Clover. Kemudian setelah itu datang Ichika menghampiri Asta. Asta pun langsung menyapa Ichika, tapi dia kebingungan memanggil Ichika dengan kata panggilan apa karena dia tidak tahu umur Ichika berapa. Akhirnya Asta berkata, ngomong-ngomong, umurku 18 tahun. Kalau kau berapa? Ichika menjawab, aku 24 tahun. Dan Asta terkejut mendengarnya. Dia berkata, serius? Padahal tadi aku mengira kita itu sebaya. Ichika terlihat kesal. Dia berkata, maksudmu aku kelihatan kekanak-kanakan sepertimu? Asta panik. Dia berkata, bukan seperti itu. Maksudku kau terlihat awet muda. Bagaimana kalau aku panggil Kak Ichika? Ichika berkata, hentikan itu. Panggil Ichika saja. Aku kesini karena Ryuyasama memintaku untuk menjagamu. Walaupun terlihat seperti itu, Ryuyasama sebenarnya sangat sibuk. Administrasi Hinokuni ini masih belum stabil. Dia menggunakan Tengensu untuk mengatur negeri ini. Mata kanan Ryuyasama bisa melihat semua kejadian apapun yang terjadi saat ini. Asta cukup terkejut dan juga kebingungan. Dia berkata, Tengensu? Apa maksudnya itu? Bukankah itu tidak terlalu mengesankan? Mendengar ucapan Asta, Ichika lepas kendali. Dia marah menggebu-gebu seperti anak kecil yang idolanya sedang diejek. Ichika berkata, dasar bodoh. Walaupun Ryuyasama tidak memiliki Yoryoku, dia tetap bisa menyatukan Hinokuni dalam masa pertikaian dengan menggunakan penglihatan, kebijakan, dan popularitasnya. Orang asing sepertimu tidak mungkin memahaminya. Ya, sudah pasti tidak. Ryuyasama itu sangat luar biasa. Setelah itu Ichika pun mulai tenang kembali. Lalu dia berkata, dan orang terhormat itu kini memerintahkanku untuk melatihmu. Walaupun aku tidak suka kepadamu, jika itu demi dirinya, aku akan tetap melakukannya. Begitulah rasa percayaku kepadanya. Dan itu bukan hanya karena dia adalah sang shogun, tapi dia sudah menyelamatkanku. Aku berhutang besar kepadanya. Mendengar itu Asta pun tersenyum. Lalu dia berkata, sepertinya teman masa kecil dan adik Kapten Yami itu sama-sama orang hebat. Ki milikmu dan Ryo sama-sama mirip dengan Kapten Yami. Aku pun berhutang besar kepada Kapten Yami. Dia adalah orang pertama yang mengakui mimpiku, dan dia sudah membantuku membuatkan jalan untuk mewujudkannya. Kakakmu itu adalah kebanggaan bagi Black Bull. Ya, memang walaupun dia tidak sopan, jahat dan suka memerintah seenaknya. Saat Asta sedang asik membicarakan Kapten Yami, tiba-tiba Ichika menghentikannya. Dia berkata, berhentilah membicarakan pria itu. Asta bertanya, maksudmu Kapten Yami? Kenapa? Apa kau tidak tertarik untuk lebih tahu tentang kakakmu sendiri? Ngomong-ngomong, Kapten Yami mengatakan bahwa dia tiba di kerajaan Clover setelah kapalnya karam saat memancing. Lalu dengan nada dan ekspresi sinis, Ichika berkata, melihat sifat dia, itu pasti omong kosong. Pria itu adalah orang paling brengsek. Aku tidak mau mendengar apapun tentang dirinya. Asta terkejut mendengar hal itu. Dia mencoba meyakinkan bahwa Kapten Yami adalah orang baik. Asta berkata, kenapa kau mengatakan hal seperti itu? Memang benar dia sedikit kasar. Tapi sebelum Asta menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Ichika berkata, pria itu sudah membantai seluruh klan kami. Kemudian muncul ingatan singkat Ichika tentang masa kecilnya bersama Yami. Saat itu Ichika kecil sedang mengejar Yami. Sepertinya mereka berdua akan pergi memancing. Yami berkata, hei, tetaplah di dekatku Ichika. Ingatan itu berakhir. Kemudian Ichika menceritakan kisah Yami di Hinokuni kepada Asta. Ichika berkata, klan Yami adalah keturunan dari kelompok pembunuh yang dikenal sebagai
sebagai Kijin. Leluhur kami mengukir nama mereka itu melalui pertarungan di berbagai medan perang pada masa peperangan. Sebagai samurai, mereka dipercayakan untuk melindungi Hinokuni. Dari 5 provinsi di Hinokuni, mereka menjaga provinsi milik keluarga Ryudo. Menurut legenda, provinsi itu adalah tempat di mana naga berkepala 5 mengamuk yang kemudian ditenangkan oleh Dewi Surgawi. Yoryoku naga berkepala 5 itu bocor dan tumpah ke laut, sehingga mengubah laut menjadi keruh dan berwarna hitam. Dan hal itu dikatakan mengakibatkan distorsi ruang dan waktu yang menghubungkannya ke dunia bawah. Kemudian terjadi kilas balik. Saat itu Yami kecil sedang dilatih oleh ayahnya. Ayahnya berkata, "Omong kosong, kita ini adalah keturunan pengguna pedang iblis, dan aku hanya diminta untuk duduk diam melindungi sebuah wilayah terpencil. Mana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Dara dan Yoryoku klan kita bergejolak. Kau setuju kan, Sukehiro?" Yami yang saat itu sudah terjatuh karena pukulan dari ayahnya berkata, "Hanya ayahku yang akan mengatakan hal seperti itu." Kemudian Ichika yang ada di belakang Yami menghampiri Yami yang terluka. Dia melihat ke arah ayahnya dengan tatapan sedih. Tapi ayahnya merasa terganggu dengan tatapan Ichika itu. Ayahnya berkata, "Ada apa dengan matamu itu? Kau terlihat sama persis seperti dia yang melahirkan seorang gadis lalu mati meninggalkan kita. Seseorang yang tidak bisa bertarung tidak dibutuhkan di klan ini." Ayahnya langsung memukul Ichika menggunakan pedang kayu. Hanya saja Yami berhasil menahannya menggunakan pedang kayu juga yang saat itu teraliri sihir kegelapan. Yami berkata, "Sudah cukup dasar ayah brengsek." Melihat hal itu, ayahnya justru sangat senang. Dia berteriak, "Putra kaisar itu memang punya Yoryoku yang besar, tapi aku yakin kau pasti lebih kuat darinya. Kaulah yang akan mewarisi gelar terkuat klan kita, yaitu Kijin Sukehiro." Tapi saat itu Yami tidak peduli. Dia membawa Ichika langsung pergi meninggalkan ayahnya sambil berkata, "Omong kosong, aku mau pergi memancing saja. Ayo Ichika." Lalu ayahnya berkata, "Saat kau kembali, kita akan berlatih lagi." Laut di provinsi tempat tinggal klan Yami benar-benar hitam sesuai legenda, dan Yami memancing di sana. Dia mendapatkan sebuah ikan kembung yang sudah bermutasi memiliki tanduk seperti iblis. Karena terkontaminasi air laut hitam itu yang dikatakan tercemar Yoryoku naga berkepala 5 sehingga terhubung ke dunia bawah. Orang-orang di sana terkesan dengan kemampuan memancing Yami. Mereka berkata, "Itu ikan kembung Oni. Yang besar seperti itu susah ditangkap, tapi ikan itu tidak bisa dimakan karena beracun. Hanya saja masih ada bagian yang bisa dimakan dan rasanya enak sekali. Kau punya bakat memancing, Sukehiro." Ichika pun terkesan dengan kakaknya itu. Setelah itu dari kejauhan datang seseorang menghampiri Yami sambil berkata, "Sedang bersenang-senang ya? Kalau begitu izinkan aku bergabung." Orang itu ternyata Ryu kecil. Orang-orang di sana berkata, "Wah, ternyata dari keluarga Ryudo. Tunggu, kalau kau ikut memancing dengan kami, kimonomu bisa kotor." Ryu berkata, "Tenang saja, aku ini suka memancing." Lalu Yami berkata, "Pengawasmu akan marah lagi, Ryu." Sementara Ichika menyapa Ryu dengan berkata, "Halo Ryuya sama." Ryu berkata, "Yo Ichika, dan tolong panggil aku Ryu saja sama seperti Yami memanggilku." Lalu Yami berkata lagi, "Tidak peduli seberapa akrab kau dengan Ichika, dia tidak akan berubah." Ryu berkata, "Jangan berkata seperti itu Yami. Aku tidak peduli apa statusmu dan seberapa banyak Yoryoku yang kalian punya. Yang kuinginkan adalah semua orang di negeri ini bisa hidup dan tertawa bersama." Dari sini kita mengetahui bahwa Ichika sudah terlihat sangat mengagumi Ryu sejak kecil. Lalu Yami berkata, "Ryu, kau ini terlalu peduli dengan dunia hingga bisa memiliki mimpi seperti itu." "Ya, walaupun aku tidak membenci mimpi seperti itu." Kilas balik selesai. Ichika berkata kepada Asta, "Aku pun berpikiran yang sama seperti dia, tapi ucapannya itu palsu. Dia sama seperti yang selalu dikatakan ayah. Dia sama seperti ayah. Tidak, dia bahkan lebih seperti seorang Kijin daripada ayah. Di umurnya yang ke-13, dia membunuh ayahnya sendiri dan seluruh klannya. Dan kemudian dia mengabaikan kami, kabur dan hidup di negara asing bersama orang-orang sepertimu. Dan kau percaya orang seperti dia? Berani-beraninya kau seperti itu." Tapi saat itu pandangan Asta terhadap kaptennya tidak berubah. Dia berkata, "Pasti ada kesalahan. Kapten Yami tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku percaya pada Kapten Yami yang aku lihat sendiri." Mendengar hal itu, Ichika semakin murka. Dia berkata, "Jangan main-main denganku dasar cebol. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itu adalah kenyataan." Lalu Asta berkata, "Kau pasti salah. Bahkan walaupun kau adalah adik Kapten Yami, aku menolak untuk mempercayai ceritamu." Kemudian Ichika langsung mengeluarkan gulungan sihirnya. Dia berkata, "Kalau begitu, tunjukkan padaku kekuatan yang kau latih di bawah orang itu. Kita akan lanjutkan latihanmu seperti yang kau inginkan. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku, dan aku tidak peduli lagi jika ini akan membunuhmu." Saat itu Ichika menggunakan sihir kegelapan prajurit hitam berjubah gelap, di mana kini seluruh tubuhnya mengenakan kostum samurai yang terbuat dari sihir kegelapan. Asta yang melihat itu sangat panik dan mengeluarkan banyak keringat. Sesaat setelah Ichika menggunakan bentuk prajurit hitam berjubah gelap, Asta langsung mundur menjauh dari
dari Ichika karena dia merasakan bahaya dari Ichika. Hanya saja, Ichika menarik Asta kembali ke arahnya menggunakan sihir kegelapannya dan Ichika langsung bersiap menebas Asta. Beruntung Asta masih sempat untuk menggunakan Devil Union dan menarik katananya. Dia pun berniat untuk membatalkan kekuatan sihir Ichika yang dia gunakan pada tubuhnya. Tapi Ichika menyadari hal itu. Jadi saat itu dia hanya melepaskan tendangan yang cukup untuk membuat Asta terhempas menuju air terjun. Asta masih bisa berdiri, bahkan dia memanfaatkan keberadaannya di balik air terjun untuk meluncur ke arah Ichika dan melepaskan tebasan. Hanya saja Ichika berhasil menghindari tebasan itu dengan sangat mudah. Kemudian Ichika menggunakan mantra Kuroihoshi atau bintang hitam, di mana saat itu muncul beberapa bola hitam di sekitar Ichika. Ichika mengatakan bahwa Dark Yojutsu atau sihir kegelapan paling baik digunakan dengan Taijutsu atau Kenjutsu. Kuroihoshi menciptakan medan gravitasi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat celah pada pertahanan lawan. Tapi saat itu Ichika menggunakan Kuroihoshi pada dirinya sendiri supaya Asta tidak bisa memprediksi arah serangannya, sehingga Asta pun tidak akan bisa menangkap Ichika. Hanya saja Asta menyadarinya. Dia langsung mengeluarkan Demon Destroyer-nya dan melenyapkan Kuroihoshi milik Ichika sekaligus. Ichika merasa bahwa Yojutsu atau sihir saja tidak akan cukup untuk melawan Asta. Saat itu adalah pertarungan kekuatan dan pertarungan akan ditentukan dari seberapa baik mereka menggunakan Z-Ten. Kemudian baik Asta ataupun Ichika sudah saling mendekat dan bersiap melepaskan Z-Ten. Tapi lagi-lagi Ichika hanya menendang kepala Asta hingga dia terhempas menembus air terjun lagi. Ichika berkata, "Kau sama sekali tidak mungkin akan bisa mengalahkanku dalam duel Z-Ten. Orang dengan status tertinggi di tingkat yang sama dengan Shogun yang kau sebut Kaisar Sihir itu, kau tanpa tekad, tanpa keyakinan, dan tidak kompeten. Kau tidak bisa menjadi seseorang seperti dia." Tapi saat itu Asta mulai bangkit lagi. Dia berkata, "Aku bisa merasakan dalam kimu kemarahan yang kau miliki pada Kapten Yami dan padaku. Tapi bukan hanya itu saja yang ada dalam pikiranmu kan?" Ichika berkata, "Jangan berlagak seperti kau mengenalku, dasar idiot." Kemudian Asta akhirnya menyadari atau sudah mengetahui gaya Z-Ten-nya sendiri. Dan jika dia bisa mengeluarkan Z-Ten yang sempurna, maka dia akan menang. Saat itu mereka berdua sudah sama-sama terlihat akan melepaskan Z-Ten-nya masing-masing. Hanya saja sebelum Z-Ten mereka beradu, tiba-tiba Ryu muncul di tengah-tengah mereka menahan katana mereka berdua. Ryu berkata, "Kalian berdua sudah cukup sampai di sini." Ichika sangat terkejut dan merasa bersalah. Dia pun langsung menonaktifkan bentuk prajurit hitam berjubah gelapnya. Dia berkata, "Maafkan aku Ryu Yasama. Sebagai permintaan maafku, aku akan melakukan harakiri sekarang juga." Tapi Ryu meminta menghentikannya karena itu sangat seram baginya. Lalu Ryu berkata kepada Asta, "Kau pun sepertinya tidak dalam kondisi baik, Asta. Kau sudah kehilangan banyak darah." Asta pun sudah kembali ke bentuk normalnya dan dia terlihat sangat panik. Bukan karena wajahnya yang berdarah, tapi karena dia tidak bisa mengeluarkan Z-Ten. Asta berkata di dalam hatinya, "Tadi aku tidak bisa mengeluarkan Z-Ten. Mau dilihat dari manapun, ini adalah kekalahan telak. Jika saja aku bisa terbiasa, aku hanya butuh waktu sedikit lagi." Kemudian Asta berkata kepada Ryu, "Ryu, tanganmu tidak apa-apa. Maafkan aku." Ryu berkata, "Aku hanya tinggal mampir ke Fumito dan memintanya untuk mengobati lalu memasakkan makanan untukku." Kemudian tiba-tiba Ryu merasakan sesuatu. Dia berkata, "Mereka sudah datang." Mereka yang dimaksud Ryu ternyata Paladin. Dia adalah Sister Lily bersama dua orang Paladin lainnya. Satu Paladin adalah Hit yang pernah Asta kalahkan di desa Soshi, dan satu Paladin lagi tidak diketahui identitasnya. Saat itu Sister Lily berkata, "Aku hanya pernah mendengar tentang tempat ini. Tidak kusangka benar-benar ada. Jadi inikah Hinokuni itu?" Kemudian kita beralih ke Lucius. Lucius ternyata menyelamatkan Morris dalam tragedi Lucifero di kerajaan Spade. Morris kehilangan satu lengan dan kedua kakinya. Tubuh dia pun dipenuhi perban termasuk di kepalanya. Saat itu Lucius menanyakan kondisi Morris. Morris mengatakan saat di kerajaan Spade, dia bergabung dengan manifestasi Lucifero dan saat ini dia masih hidup berkat Lucius. Morris bertanya apa yang Lucius butuhkan darinya hari ini. Kemudian Lucius berkata, "Aku ingin memberikanmu sebanyak mungkin bantuan timbal balik saat ini." Saat itu kita melihat Lucius sedang duduk di singgasananya, di mana singgasananya itu terhubung dengan akar pohon yang membentuk 3 kepompong di belakangnya. Dan di dalam 3 kepompong itu ada ketiga saudaranya, yaitu Zenon, Dante, dan Vanica dalam keadaan sama persis seperti terakhir kali mereka dikalahkan di kerajaan Spade. Kemudian Lucius menyentuh dada Morris dan seketika tangan Morris kembali tumbuh. Begitupun dengan kedua kakinya. Bahkan matanya yang buta sejak lahir kini bisa melihat. Morris berkata, "Luar biasa, aku awalnya buta, tapi kini mataku bisa melihat. Ini tingkat yang melebihi sihir pemulihan. Sihir ini benar-benar seperti kekuatan dewa. Sekarang aku bisa melakukan eksperimen lagi." Sebelum Morris menyelesaikan ucapannya, Lucius langsung menyentuh dahi Morris untuk mengontrol jiwanya. Morris pun langsung terdiam seketika. Lucius berkata, "Sihir ilmu pengetahuan dan sihir modifikasimu, gunakanlah dengan sebaik mungkin demi kedamaian sejati dunia." Morris pun meninggalkan Lucius seperti seorang robot sambil
berkata, "Ya, tentu saja." Setelah itu Lucius memanggil Sister Lily. Lucius berkata, "Sister Lily, jauh di sebuah negeri, masa depan mulai goyah di negeri kepulauan bernama Hinokuni. Masa depan ini akan sangat merepotkan. Itu adalah ancaman bagi kedamaian dunia. Paladinku, maukah kau melenyapkan masa depan yang tidak stabil itu untukku?" Sambil tersenyum, Sister Lily berkata, "Tentu saja." Setelah itu kembali ke Sister Lily yang sudah tiba di Hinokuni. Sister Lily dan dua paladin lainnya masih terlihat mengamati Hinokuni dari atas. Sister Lily berkata, "Lucius sama belum bisa bergerak untuk saat ini. Jadi ayo kita lenyapkan semua kecemasan yang dia rasakan." Paladin Heat berkata, "Kita tidak boleh membiarkan apapun menyita waktu Lucius sama walau sedetik pun." Setelah itu mereka mulai turun ke bawah menyusuri rumah-rumah. Paladin Heat berkata, "Kota yang aneh, tidak ada satupun orang terlihat." Lalu Sister Lily menemukan sebuah torii atau gapura khas Jepang yang tertanam di Laut Hitam yang sepertinya memang mereka cari. Kemudian tanpa basa-basi Paladin Heat langsung menghancurkan torii itu. Setelah itu Sister Lily meminta bantuan paladin satu lagi yang ternyata bernama Yurulu. Yurulu langsung membuka grimornya. Dia ternyata pengguna atribut sihir binatang buas dan saat itu dia menggunakan mantra sihir lolongan suci untuk memanggil monster legenda Hinokuni yaitu naga berkepala 5. Sister Lily berkata, "Dengan kekuatan naga kegelapan, bukan kekuatan naga suci, mari kita buat Hinokuni ini menjadi pondasi kedamaian dunia." Tapi setelah itu datang 5 orang anggota Seven Ryuzen. Mereka berkata, "Serius, aku tidak menyangka akan bisa melihatnya hari ini, menghadapi langsung naga berkepala 5 yang merupakan sebuah legenda." Ichika berkata, "Selama ada Seven Ryuzen di sini, kalian tidak akan bisa menyentuh Hinokuni." Sementara Asta sendiri saat itu sedang berada di pulau atau provinsi berbeda. Dia terlihat sangat kelelahan dan jauh di belakangnya terlihat naga berkepala 5 itu. Seseorang berkata, "Oi, kau ini sedang apa? Lawanmu itu aku yang terkuat dari Seven Ryuzen. Aku tidak peduli kau memiliki tekad atau pemberani atau apalah itu. Yang penting sekarang tunjukkan kekuatanmu." Selain anggota terkuat Seven Ryuzen, di belakangnya pun ada seseorang yang sedang memainkan alat musik tradisional Jepang atau biwa di atas sebuah pohon. Dia adalah anggota Seven Ryuzen yang terakhir. Setelah itu kita kembali sedikit pada saat Ryu merasakan kedatangan musuh. Saat itu Ryu langsung mengajak Ichika untuk pergi menghadapi musuh. Ryu menjelaskan kepada Asta bahwa musuhnya adalah orang kuat yang bisa menghancurkan seluruh negeri. Mendengar hal itu, Asta pun ingin ikut. Tapi Ryu berkata, "Latihanmu masih belum selesai kan? Kami pasti membutuhkan kekuatanmu dalam pertempuran ini. Jadi cepat selesaikan dulu sebelum pergi. Dan kali ini jika kau tidak berhati-hati, kau akan babak belur." Kemudian Asta pun berlatih bersama orang terkuat Seven Ryuzen yang bernama Musoga Takeyoga. Sesuai dengan ucapan Ryu sebelumnya, Asta benar-benar dibuat babak belur. Takeyoga berkata, "Aku ingin cepat ikut bertarung ke sana, kau tahu. Tapi saat si brengsek itu minta sesuatu kepadaku, aku harus menyelesaikannya dengan benar." Saat itu Asta benar-benar kewalahan menghadapi Takeyoga. Dia berkata di dalam hatinya, "Orang ini kuat sekali. Aku bukan tandingannya jika melakukan duel Zeten. Tapi karena Yojutsu pria itu, luka yang kuterima berkurang dan kekuatanku pulih kembali." Pria itu yang memulihkan Asta ternyata orang yang berada di atas pohon yang bernama teman Yashiki Fujio. Fujio berkata, "Ryu-kun ingin aku meminjamkan kekuatanku padamu, jadi aku membantumu." Lalu Asta yang kekuatannya sudah pulih langsung menyerang Takeyoga lagi. Hanya saja dia tidak bisa mengimbanginya karena dia masih belum bisa mengeluarkan Zetennya. Takeyoga berkata, "Aku bisa melihat kenapa Ryu sangat tertarik kepadamu. Pantas saja dia menyerahkanmu padaku. Tapi jika terus seperti ini, kau tidak akan bisa menguasai Zeten. Kau terlalu menahan diri." Mendengar hal itu, Asta cukup terkejut karena menurutnya dia tidak menahan apapun. Lalu Takeyoga mengeluarkan katananya sambil berkata, "Dasar bodoh, katana itu tidak pernah berbohong. Kau menahan diri menggunakan katanamu karena keyakinanmu sedang goyah. Itulah perbedaan antara kau dan aku. Tidak ada hal yang tidak bisa dipotong oleh katanaku. Mau apapun itu, jika ada di hadapanku, akan kupotong tanpa kegagalan." Saat itu Takeyoga melepaskan tebasan yang mengenai bahu Asta dengan telak. Saking kuatnya tebasan itu, beberapa torii atau gapura di belakang Asta pun ikut tertebas. Takeyoga berkata, "Aku kuat karena keyakinan itu." Dan setelah itu Asta mulai menyadari bahwa semua yang diucapkan Takeyoga memang benar. Asta selalu menahan diri. Asta tidak bisa melindungi Sister. Asta kalah dari Lucius. Asta tidak pernah sabaran. Asta mengira tidak bisa menjadi kuat lagi. Asta tidak bisa menang melawan Ichika. Bahkan saat ini pun Asta masih goyah. Dirinya yang sekarang tidak bisa menjadi kaisar sihir. Saat itu Fujio mulai memulihkan Asta lagi menggunakan petikan biwanya. Lalu Takeyoga menunjuk Asta sambil berkata, "Ayolah, kau sedang menghadapiku yang terkuat." Setelah itu Asta memikirkan Yuno. Dia berkata di dalam hatinya, jika itu dia pasti akan melindungi Sister. Jika itu dia pasti tidak akan kalah. Dia yang menjadi kesatria sihir agung sebelum aku. Dia yang menjadi semakin kuat dan kuat lagi. Di saat Asta masih termenung, Takeyoga langsung bersikap
bersiap menyerang Asta lagi sambil berkata, "Akulah yang terkuat di sini, jadi akan kubuktikan itu kepadamu. Sekarang keluarkan semua kemampuanmu dasar bodoh." Kemudian saat itu Asta melihat sebuah titik terang yang kemungkinan menjadi awal Asta akan bisa menguasai Zeten. Setelah itu kita beralih ke naga berkepala 5. Salah satu anggota Seven Ryuzen terlihat ketakutan karena berhadapan dengan naga berkepala 5. Dia gemetar, berkeringat, dan hanya menggenggam erat katananya sambil berkata, "Apa-apaan itu? Apa yang harus kulakukan menghadapi makhluk seperti itu? Berakhir sudah. Hari ini adalah hari terakhir hidupku yang bodoh dan menyedihkan." Sister Lily pun mengomentari ketakutan gadis itu. Dia berkata, "Kasihan sekali. Setidaknya akan kubuat kau tidak merasakan sakit." Lalu Ichika berkata, "Berhentilah bicara dan cabut pedangmu, Kezokaku Dono." Gadis yang ternyata bernama Kezokaku itu ketakutan sambil berkata, "Kau itu memang iblis, Ichika-chan." Kemudian dia pun menarik katananya dan langsung melesat dengan sangat cepat menebas tanduk Sister Lily. Tapi anehnya saat katananya sudah dicabut, dia yang memiliki nama lengkap Kezokaku Ginozo Morifuyu ternyata memiliki kepribadian ganda. Kini dia menjadi seorang gadis gila, liar, dan kejam. Saat itu dia berkata kepada Sister Lily, "Akan kubuat seluruh tempat ini penuh dengan darahmu." Sister Lily pun yang saat itu sudah meregenerasi tanduknya terkejut melihat Kezokaku. Dia berkata, wah, kau ternyata vulgar juga ya." Kemunculan naga berkepala 5 membuat para penduduk Hinokuni sangat panik. Mereka tidak menyangka naga berkepala 5 yang merupakan sebuah legenda ternyata benar-benar nyata. Tapi saat itu para penduduk sudah dievakuasi ke pulau berbeda, yaitu Pulau Honshu berdasarkan perintah dari Shogun. Walaupun begitu, mereka masih bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi naga berkepala 5 yang ukurannya sangat besar, dan apakah Shogun beserta Seven Ryuzen akan bisa mengatasinya. Setelah itu kita beralih ke Pulau Goshu, tempat naga berkepala 5 muncul. Saat itu Sister Lily berusaha menyerang Kezokaku menggunakan sangkar sihir ruang yang sebelumnya berhasil mengurung Noel dan kawan-kawan. Tapi saat itu beruntung Kezokaku ditarik oleh gravitasi bintang hitam milik Ichika. Ichika pun sudah menggunakan bentuk prajurit hitam berjubah gelapnya. Ichika berkata, "Kau selalu bertindak jauh tanpa sebuah rencana, Kezokaku Dono." Sister Lily terkesan dengan kekuatan Ichika. Dia berkata, "Benar-benar kekuatan sihir yang luar biasa. Tapi apakah kalian yakin harus melawanku?" Saat itu kita melihat naga berkepala 5 sudah mengamuk. Dia menerjang Kezokaku dan bahkan melepaskan tembakan sihir dari mulutnya ke arah pegunungan. Sister Lily tertawa sambil berkata, "Jika kalian tidak segera melakukan sesuatu, naga berkepala 5 itu akan menghancurkan segalanya." Tapi Ichika berkata, "Itu tidak akan terjadi karena kami memiliki tuan yang bisa melihat segalanya berada di kubu kami." Setelah itu terjadi kilas balik sesaat sebelum Hinokuni diserang. Saat itu Ryu memanggil kelima anggota Seven Ryuzen, yaitu Ichika, Jozo, Daizaemon, Komari, dan Kezokaku. Ryu berkata, "Musuh akan menyerang. Perang akan segera pecah di Hinokuni. Musuh adalah anak buah Lucius. Mereka menyebut diri mereka Paladin. Mereka bertiga sangat kuat. Hanya kalian Seven Ryuzen yang bisa menghadapi mereka. Salah satu dari mereka adalah pengguna Yojutsu air dan ruang. Yang satunya lagi Yojutsu es. Dan yang terakhir mungkin memiliki semacam Yojutsu yang bisa membuat dia mengendalikan makhluk sihir. Mereka akan mencoba menghancurkan segel naga berkepala 5. Dan sepertinya mereka akan tiba pagi nanti." Kemudian Daizaemon berkata, "Kalau begitu, ayo kita hajar mereka semua sekarang." Tapi saat itu Ryu berkata, "Tidak, kita harus menyelamatkan penduduk terlebih dahulu. Jika kita maju langsung dalam pertarungan tanpa persiapan, walaupun terjadi dimanapun atau bagaimanapun, pasti akan terjadi kerusakan. Pihak musuh bahkan bisa membangkitkan mereka yang sudah mati. Beberapa dari mereka bahkan bisa saja berubah menjadi paladin. Selain itu, kita harus memikirkan nyawa penduduk kita. Karena itu, kita akan mengevakuasi semua orang dari Goshu. Lalu setelah itu menghadapi musuh di daratan bersama dengan naga berkepala 5. Di sini Komari terlihat panik. Dia berkata, "Maksudmu monster legendaris yang hampir menghancurkan Hinokuni?" Sementara Kezokaku dengan ekspresi ketakutannya berkata, "Kau yakin kita akan bisa menghadapi sesuatu seperti itu?" Mendengar hal itu, Ryu hanya tertawa lalu berkata, "Musuh ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah kita hadapi. Aku percaya pada kalian semua. Jadi kalian pasti bisa mengalahkannya, kan?" Kilas balik pun berakhir. Seven Ryuzen berkata, "Oleh karena itu, kita akan menang. Setelah kau mengatakan hal itu kepada kami tidak punya pilihan lain kecuali mengalahkan mereka." Kemudian kita melihat Kezokaku ditelan oleh salah satu kepala naga berkepala 5. Tapi tidak lama kemudian, di dalam mulut kepala naga itu, Kezokaku menggunakan sihir salju mantra rubah perak berlumuran darah, lalu berhasil keluar dengan menebas-nebas kepala naga itu menggunakan Zeten hingga hancur berlumuran darah. Lalu Daizaemon yang ternyata pengguna sihir tanah menggunakan mantra pendeta Buddha Raja Kebijaksanaan, di mana saat itu muncul pendeta Buddha raksasa dari tanah yang langsung menghajar salah satu kepala naga berkepala 5 dengan Zetennya hingga hancur. Lalu Jozo yang ternyata pengguna sihir angin menggunakan mantra pedang badai raksasa. Dia pun berhasil menebas salah satu kepala naga berkepala 5 dengan Zetennya hingga berkeping-keping. Lalu Komari yang ternyata pengguna sihir petir menggunakan mantra Vajra Yaksahime tarian 5 kali lipat dan
dan berhasil melepaskan beberapa kali serangan pada salah satu kepala naga berkepala 5 dengan Zeten-nya hingga hancur. Kemudian terakhir Ichika menggunakan mantra bulan sabit hitam. Dia pun berhasil memenggal salah satu kepala naga berkepala 5 dengan Zeten-nya hingga terpisah dari tubuhnya. Melihat hal itu, Sister Lily sangat terkesan. Dia berkata, "Luar biasa, jadi inikah penyihir terkuat di negara ini?" Lalu Ichika berkata, "Ryuya sama percaya pada kami, oleh karena itu kami tidak akan menyerah." Setelah itu Ichika mengingat ucapan Ryu pada Asta, di mana Ryu mengatakan bahwa dia membutuhkan kekuatan Asta dalam pertempuran. Tapi saat itu Ichika berkata, "Kami memang menggunakan banyak Yoryoku, tapi kami tidak butuh kekuatan si bodoh itu. Kami sendiri yang akan mengakhiri ini." Hanya saja saat itu tiba-tiba Sister Lily sudah berada di samping Ichika. Dia berkata, "Aku penasaran apakah kalian semua bisa menghindari yang ini." Kemudian Paladin Hit berkata, "Sudah waktunya." Setelah itu dia melepaskan serangan esnya yang sangat dahsyat dan berhasil menusuk Jozo, Komari, dan Daizaemon. Paladin Hit berkata lagi, "Serangan tak terhindarkan dari segala arah adalah cara terefektif untuk menghadapi kalian. Ichika dan Kezokaku pun sebenarnya terkena serangan itu, tapi mereka berdua masih bisa bertahan. Walaupun saat itu mereka berdua pun terluka cukup parah." Ichika berkata, "Jumlah Yoryoku mereka tidak masuk akal." Sedangkan Kezokaku berkata, "Kalian benar-benar harus dicincang sampai habis." Saat itu di hadapan Kezokaku dan Ichika ada Paladin Yurulu. Kezokaku langsung menyerangnya sambil berkata, "Jadi apa selanjutnya?" Lalu Paladin Yurulu menggunakan mantra Boogeyman dan tiba-tiba muncul seekor katak raksasa di hadapan Kezokaku. Seketika Kezokaku yang tadinya terlihat garang sekarang berteriak ketakutan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya menutupi wajahnya sambil berguling di tanah. Dia berkata, "Itu katak, seram, seram, katak seram." Lalu Paladin Yurulu berkata, "Boogeyman adalah monster yang memunculkan ingatan dan rasa takut targetnya dan berubah menjadi ketakutan itu. Contohnya seperti ini." Kemudian di hadapan Ichika tiba-tiba muncul ayahnya. Ichika berkata, "Memang benar aku menderita karena dianiaya sejak kecil. Jadi itu memang menjadi rasa takutku. Tapi dengan diriku yang sekarang, trik murahan itu tidak akan." Sebelum Ichika menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba muncul sebuah ingatan yang bahkan dia tidak pernah mengingat pernah memiliki ingatan seperti itu. Dalam ingatannya itu Ichika melihat ayahnya sedang marah-marah. Ayahnya berkata, "Brengsek, harus sampai kapan aku hidup seperti ini? Apa harus sampai ada perang lagi? Mereka sudah kehilangan kekuatannya, dilumpuhkan oleh kedamaian. Bukan seperti ini seharusnya klan Yami itu." Ichika masih bertanya-tanya apakah itu ingatannya. Kemudian dalam ingatan lainnya ayahnya sedang berbicara kepada Yami. Dia berkata, "Sukehiro, dengan kekuatan kita bisa membangun lagi klan Yami yang dulu berjaya." Yami berkata, "Kau ini bicara apa dasar ayah sialan?" Setelah itu muncul ingatan ayahnya sedang memberikan Ichika sebuah pil. Ayahnya berkata, "Ini adalah pil jiwa iblis. Makanlah. Pil ini akan meningkatkan rasa haus darah dan Yoryoku alami dengan tingkat yang luar biasa. Ini adalah obat rahasia yang diwariskan di klan kita selama turun-temurun." Saat itu Yami berteriak, "Hentikan." Ayahnya langsung berkata, "Apa kau ingin juga, Sukehiro?" Kemudian ayahnya tetap memberikan pil itu kepada Ichika sambil berkata, "Untuk orang yang tidak berguna sepertimu mungkin bisa membantu sedikit." Setelah itu Ichika kecil pun menelan pil itu. Kemudian muncul ingatan para anggota klannya sedang berlari ketakutan. Mereka berkata, "Tidak, jangan lakukan itu Ichika." Ichika pun melihat Yami sedang gemetar ketakutan memanggil Ichika. Lalu Ichika melihat puluhan mayat anggota klannya yang berlumuran darah dan dia melihat sebuah katana dari sang pembunuh, di mana di sana terpantul wajahnya dalam katana itu. Ayahnya saat itu berkata, "Tidak kusangka kau akan sekuat ini. Kau benar-benar anakku Ichika." Ichika pun saat itu melihat Ryu yang berkata, mengatakan yang sebenarnya akan terlalu menyakitkan baginya. Ingatan itu pun berakhir. Kini tubuh Ichika gemetar dan berkeringat. Dia bertanya-tanya ingatan macam apa itu. Apakah dia yang selama ini membantai seluruh klannya? Tapi menurut Ichika itu tidak mungkin. Jika faktanya seperti itu, seluruh kebencian dan dendam sepanjang hidupnya itu tidak ada artinya. Ichika yang sedang terguncang karena sebuah fakta tidak bisa melawan ayahnya. Melihat hal itu, Daizaemon, Komari, dan Jozo kembali berdiri. Daizaemon berkata, "Kami adalah pelindung negara ini. Kami tidak boleh kalah." Sementara saat itu Sister Lily berkata, "Jangan khawatir, tidak lama lagi Lucius sama akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian sejati untuk kalian semua. Jadi menyerahlah dan beristirahatlah dengan tenang." Kemudian naga berkepala 5 yang sebelumnya sudah berhasil mereka kalahkan kini kembali bangkit seutuhnya. Dan itu membuat Komari dan yang lainnya sangat terkejut. Sementara Ichika masih melawan ayahnya. Ichika tidak bisa bergerak dan dia mencoba memotivasi dirinya sendiri dengan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh kalah dengan ini. Pertahankan tekadmu, gerakan tubuhmu. Aku sudah bertambah kuat, atau setidaknya itulah yang aku kira. Tapi pada akhirnya, apakah itu benar aku selalu selemah ini?" Kemudian ayahnya langsung melepaskan tebasan katana ke arah Ichika yang masih tidak bisa bergerak. Tapi saat itu Ichika tiba-tiba melihat kakaknya ada di hadapannya, menahan katana ayahnya sama seperti dulu. Hanya saja ternyata itu bukan kakaknya, melainkan Asta yang sudah tiba di medan pertempuran. Asta berkata, "Apa yang kau lakukan pada penyelamatku?" Kemunculan Asta di medan pertempuran membuat Sister Lily
terkejut. Dia bertanya-tanya kenapa Asta bisa ada di Hinokuni. Sementara Asta sendiri cukup heran dengan musuh yang ada di hadapannya. Libe berkata, ini sihir musuh. Sihirnya bisa berubah menjadi sesuatu. Jika dilihat dari penampilannya, sepertinya pria itu seseorang dari keluarga Ichika. Ini seperti dia memperlihatkan kepada kita semacam halusinasi. Asta berkata, ya, aku pun sudah menduganya. Karena jika pertarungan secara langsung, Ichika tidak akan mungkin terpojok seperti ini. Tapi saat itu Yurulu masih terus menjatuhkan mental Ichika. Dia berkata, hati manusia itu lemah, tapi kau mengubahnya menjadi kekuatanmu. Benar kan? Kau selalu gemetar. Kau bahkan tidak bisa menggunakan teknikmu dengan benar. Aku mendengar kau seharusnya yang terkuat di negeri ini. Sungguh menyedihkan. Sama sekali tidak keren. Tidak peduli siapapun itu, setiap manusia takut akan sesuatu. Tentu saja kau juga. Setelah itu, Boogeyman yang sebelumnya memanifestasikan ketakutan Ichika, yaitu ayahnya sendiri, kini sudah menargetkan Asta. Dan Boogeyman itu langsung berubah menjadi ketakutan Asta, yaitu diri Asta sendiri. Kini muncul sosok Asta di hadapan Asta. Sosok itu kita akan sebut Boogeyman Asta. Boogeyman Asta berkata, aku tidak mampu menjadi kaisar sihir. Melihat hal itu, Asta cukup terkejut, tapi dia masih diam. Lalu Yurulu berkata, kau takut dengan dirimu sendiri? Baiklah, aku akan membebaskanmu. Matilah sekarang dan jadilah sebagai yang diberkati oleh Lucius sama. Lalu Boogeyman Asta berkata lagi, aku tidak berbakat seperti Yuno. Setelah itu, Asta mulai bermonolog di dalam hatinya. Dia berkata, aku tidak pernah menyadarinya. Mungkin aku sengaja untuk tidak menyadarinya. Aku takut menjadi lemah. Kemudian tidak lama dari itu, Asta langsung menebas membelah dua Boogeyman dirinya sendiri hingga lenyap. Asta berkata, aku akhirnya berhasil menghilangkan kelemahanku. Ichika cukup terkejut melihatnya. Lalu Takeyoga menghampiri Ichika sambil berkata, yo Nona, si bodoh itu, dia menyadarinya saat berlatih dengan kami. Dia menemukan cara untuk menutupi kekurangannya. Mendengar hal itu, Ichika hanya menatap ke arah Takeyoga sambil menyebut Musoga Dono. Sementara Asta bermonolog lagi. Dia berkata di dalam hatinya, aku memang tidak berbakat, tapi justru karena itulah aku harus menjadi kuat. Aku harus bekerja lebih keras, belajar lebih keras, dan mencari lebih banyak pengalaman lebih dari para anak emas itu. Dan karena aku tidak berbakat, aku tidak boleh kalah. Aku tidak punya waktu untuk takut. Aku hanya punya kewajiban untuk menjadi kuat, menang, melindungi, menyelamatkan. Jika aku kalah, maka aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan jangan kalah lagi. Teruslah menjadi lebih kuat. Itulah kaisar sihir yang aku kagumi. Aku bertekad untuk menjadi yang terkuat. Saat itu makhluk buas di dalam diri Asta bangkit. Predator di hadapannya yaitu Yurulu langsung membangkitkan insting liarnya dan dengan cepat menyerang Asta. Dia meluncur ke segala arah dengan sangat cepat untuk menemukan celah menyerang Asta. Saat itu Yurulu berkata, kau hanya seorang manusia. Kau bukanlah tandingan para paladin Lucius sama. Saat satu seranganku mengenaimu, kau akan langsung mati. Dan saat itu Yurulu sudah menemukan celah, kemudian bersiap untuk menyerang Asta. Tapi Asta masih dengan tenang. Dia menghembuskan nafas sambil berkata, aku bisa melihatnya sekarang. Lalu dengan cepat Asta langsung melepaskan Z-10-nya dan Yurulu langsung tumbang. Bahkan dia kembali ke dalam bentuk normal manusianya. Ichika yang melihat hal itu terkejut. Dia berkata, Yoryoku musuh berubah. Bukan, lebih tepatnya kembali normal. Takeyoga berkata, kekuatan paladinnya sudah ditebas atau semacam itu. Si bodoh itu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli sihir seperti apa atau sekuat apa yang kau miliki. Selama kau bisa melihatnya di saat yang tepat, anti-sihir pasti akan menghancurkannya. Z-10 anti-sihirnya selalu menang menghadapi apapun. Itu adalah serangan balik yang terkuat. Setelah itu Asta menatap ke arah Sister Lily sambil berkata, Sister, sekarang aku akan menyelamatkanmu. Ternyata Hit masih mengenal Asta. Dia mengingat saat dia dikalahkan Asta dulu. Hit berkata, aku tidak menyangkanya. Kau akan mencoba menghalangiku lagi. Tapi sayangnya saat itu Takeyoga muncul di belakang Hit. Takeyoga berkata, biasanya aku tidak mau membuang-buang waktu, tapi lawanmu saat ini adalah aku. Tidak ada yang lebih payah daripada orang yang ikut campur dalam reuni seorang pria dan juga wanita. Setelah itu kita beralih ke pertemuan Asta dan Sister Lily. Sister Lily masih terkejut dengan kemunculan Asta. Dia berkata, Asta, kenapa kau masih hidup? Asta menjawab, orang-orang di negeri ini menyelamatkanku. Lagi pula, bukannya kau sendiri yang mengirimku ke Hinokuni? Sister Lily terlihat bingung. Dia berkata, sayangnya bukan seperti itu. Aku benar-benar berniat untuk membunuhmu. Asta berkata, aku tidak percaya. Bahkan walaupun dikendalikan, Sister Lily yang kukenal tidak akan pernah membunuh siapapun. Lalu Sister Lily langsung berkata, aku tidak dikendalikan, sambil menyerang Asta menggunakan sihir ruang yang terakhir kali Asta terima sebelum terdampar di Hinokuni. Tapi Asta saat itu masih bisa menghindarinya dengan mudah. Lalu Sister Lily menyerang Asta lagi. Kali ini menggunakan sihir airnya dengan mantra tinju suci cinta. Saat itu Sister Lily berkata, kami tidak ingin kau tetap hidup, Asta. Setelah melihat mantra sihir itu, Asta mengingat tinju air Sister Lily yang berkali-kali menghajarnya saat masih di gereja desa Hage. Tapi kali ini Asta menerjang tinju itu dan menebasnya dengan mudah. Menurut Sister Lily, Enforced Spatial Travel tidak akan efektif jika Asta masih bisa bergerak. Ditambah, menggunakan Spatial Mana Domination pun tidak akan berguna karena Asta mempunyai anti-sihir.
sihir, sehingga Sister Lily harus menyerang menggunakan mantra yang lebih kuat dan jauh lebih kuat lagi. Lalu Sister Lily berteriak, "Kenapa kau saat itu tidak mati saja demi kita semua?" Dan akhirnya dia menggunakan mantra sihir gabungan air dan ruang, yaitu Sachiel Flash, di mana Sister Lily bisa menembakkan laser yang bisa menghancurkan apapun. Tapi Asta saat itu masih bisa menghindarinya. Lalu Sister Lily berteriak lagi, "Demi dunia ini, kau harus mati, Asta." Asta membalas ucapan Sister Lily dengan berteriak juga, "Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku, Sister." Dan kemudian setelah mengingat kenangan Asta, Sister Lily meneteskan air mata sambil berkata, "Aku juga tidak ingin membunuhmu." Kemudian Asta menyadari sesuatu. Dia berkata di dalam hatinya, Lucius itu benar. Kepercayaan akan hal itu tertanam dan diutamakan dalam jiwa para paladin. Tapi Sister Lily tetaplah Sister Lily. Hanya saja saat itu Sister Lily masih menyerang Asta dengan sihir gabungannya. Dia berkata, "Tapi inilah yang diinginkan semua orang. Inilah yang kau inginkan. Ini semua demi dunia yang bahagia." Setelah itu Asta mengingat tindakan Lucius dan juga paladinnya, termasuk Sister Lily yang memintanya untuk mati. Lalu Asta berkata di dalam hatinya, hal seperti itu bukanlah hal yang benar. Kemudian Asta menerjang laser Sister Lily. Asta berkata, "Walau demi apapun, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Lucius." Kemudian Asta menebas Sister Lily menggunakan tebasan anti sihirnya dengan sangat telak sambil berkata, "Kumohon Sister, kembalilah menjadi dirimu yang dulu." Sister Lily pun mulai kembali ke dalam bentuk manusianya dan dia pun tersenyum. Asta langsung menangkap Sister Lily dan membawanya ke bawah. Lalu sambil meneteskan air mata, Sister Lily berkata, "Asta, maafkan aku. Aku sudah mengatakan hal yang sangat buruk kepadamu." Asta berkata, "Aku tidak peduli dengan hal itu." Sister Lily berkata lagi, "Aku pun sudah berbuat buruk kepada banyak orang. Aku merasa terganggu oleh kalangan bangsawan yang mendiskriminasikan kekuatan sihir. Itulah kenapa aku menjadi biarawati, demi keadilan dan kesetaraan semua orang. Tapi bahkan ternyata dalam gereja pun diskriminasi dan klasisme tetap ada. Seberapa banyak aku berdoa kepada Tuhan, hal itu tetap tidak ada yang berubah. Jadi aku pergi ke wilayah yang ditinggalkan di kerajaan Clover. Walaupun hanya sedikit yang bisa kulakukan, aku ingin menyelamatkan semua orang yang bisa kuselamatkan. Tapi aku..." Sebelum ucapannya selesai, Ryu datang menghampiri Sister Lily sambil berkata, "Tidak apa-apa, Asta menjadi kuat karena kau menyelamatkannya. Sekarang kau bisa mengandalkan Asta untuk menyelamatkanmu kan?" Setelah itu Sister Lily memberitahu Asta tentang rencana Lucius. Dia berkata, "Asta, Lucius sedang melakukan persiapan untuk pertempuran akhir di kerajaan Clover. Hanya tersisa 3 hari hingga hari penghakiman itu. Dia berniat untuk menggabungkan sihir tubuh, darah, dan tulang milik Zobratis bersaudara dengan sihir jiwa miliknya untuk mendapatkan kekuatan yang tidak tertandingi. Dengan kekuatan itu, dia bisa mengendalikan pikiran dan tubuh siapapun sesuka hatinya. Dia bahkan bisa menciptakan manusia dari ketiadaan. Sihirnya akan setara dengan kekuatan Tuhan. Lalu di hari penghakiman, dia akan mengambil alih semua sihir yang ada di dunia." Asta terkejut mendengarnya. Dia berkata, "Semua sihir yang ada di dunia katamu?" Lalu Sister Lily berkata, "Tentu saja, termasuk Hinokuni juga. Aku sangat malu akan diriku. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah bergabung dengan Lucius, melepaskan segel naga berkepala 5, dan membawa malapetaka untuk kalian semua." Kemudian Asta berkata, "Ini semua bukan salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu menanggung semua ini." Kemudian Sister Lily berterima kasih kepada Asta, dan dia pun menutup matanya. Asta cukup panik melihatnya, tapi Ryu berkata, "Dia belum mati. Hanya saja satu-satunya cara supaya dia membuka matanya lagi adalah jika kau sudah mengalahkan Lucius." Setelah itu Ryu meminta Fumito untuk menggunakan sihir penyembuhannya kepada Sister Lily. Hal itu dilakukan untuk berjaga-jaga. Kemudian Asta berkata, "Terima kasih Fumito-san. Aku serahkan Sister kepadamu." Fumito berkata, "Serahkan saja padaku." Kemudian Asta berkata, "Tunggu aku, Sister. Aku bersumpah akan mengalahkan Lucius. Tapi sebelum itu, aku akan membasmi naga ini sendiri." Dan saat itu naga berkepala 5 sudah ada di hadapan Asta. Dan Asta pun sudah bersiap untuk menghadapinya. Kini Asta berhadapan dengan naga berkepala 5. Asta berhasil menebas dan memenggal beberapa kepala naga berkepala 5 itu dengan cukup mudah menggunakan Z10-nya. Hanya saja kepala naga berkepala 5 itu terus beregenerasi dan pulih kembali. Asta cukup panik melihatnya. Dia berkata, "Walaupun aku bisa memotongnya dengan anti sihir, dia hanya akan terus beregenerasi. Sial, apa yang harus aku lakukan?" Setelah itu kita beralih ke pertarungan Takeyoga dan Hit. Saat itu Hit melepaskan serangan runcingnya dalam skala yang cukup besar ke arah Takeyoga. Tapi anehnya tidak ada satupun dari es miliknya yang berhasil mengenai Takeyoga. Takeyoga masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Dia berkata, "Jadi hanya sebatas itu kemampuanmu. Teknikmu memang hebat, tapi hanya penampilannya saja." Sementara Hit semakin panik setelah serangannya tidak mempan kepada Takeyoga. Hit berkata, "Aku tidak boleh kalah. Demi dunia adil Lucius sama." Setelah itu Takeyoga menebas semua es yang ada di hadapannya sambil berkata, "Dunia adil katamu? Itu jika dari sudut pandangmu. Jelas saja jika kau menganggap dirimu benar. Aku tidak tahu tentang pemimpinmu, tapi aku di sini untuk memotongmu demi shogun kami." Kemudian terjadi kilas balik. Ryu dan Takeyoga ternyata seorang rival.
Takeyoga adalah calon pewaris pemimpin Koshu, salah satu provinsi di Hinokuni. Dia sudah menjadi yang terkuat sejak kecil. Tidak ada satupun di seluruh negeri yang mampu menandinginya. Satu-satunya orang yang bisa bertarung sebanding dengannya adalah Ryu, yang merupakan pewaris dari Pulau Goshu, salah satu provinsi di Hinokuni lainnya. Mereka berdua saling bersaing, saling mengayunkan pedang untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih layak menjadi shogun. Tapi saat Takeyoga berusia 17 tahun, sebuah wabah melanda negeri. Wabah itu menyebar ke seluruh wilayah Konshu dan Goshu. Mereka yang memiliki Yoryoku lemah banyak yang mati. Saat itu salah satu penasehat shogun berkata, jika situasinya seperti ini, penduduk Goshu dan Koshu akan musnah. Satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan wabah itu hanyalah rumput yang membangkitkan jiwa. Shogun berkata, tapi aku mendengar tanaman itu sudah punah. Bagaimana kita bisa menemukan tanaman dari sebuah dongeng? Ternyata di Hinokuni terdapat sebuah kekuatan spesial yang misterius bernama Tengensu. Tengensu ini ada di sebuah dinding tebing. Tengensu adalah mata yang bisa melihat segalanya, tapi hanya orang yang memiliki Yoryoku yang cukup besar yang bisa mendapatkannya. Dan saat itu Ryu dan Takeyoga terpilih untuk menjadi kandidat yang akan mendapatkan Tengensu. Tapi walaupun begitu, ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Tengensu, yaitu kehilangan semua Yoryoku. Takeyoga sangat terkejut dan panik saat itu. Dia berkata di dalam hatinya, mata yang bisa melihat segalanya memang hebat, tapi jika hanya melihat saja, yang kau bisa lakukan tanpa Yoryoku tidak ada gunanya. Satu-satunya yang ditakuti olehku orang terkuat adalah kehilangan Yoryoku milikku sendiri. Aku lebih rela membiarkan yang lemah mati daripada mengorbankan Yoryoku demi sesuatu yang mungkin saja hanya sebuah mitos. Di saat Takeyoga berpikir seperti itu, tiba-tiba Ryu berkata, baiklah, jika seperti itu akan aku lakukan. Ambillah Yoryoku milikku. Lalu Ryu bertanya kepada Takeyoga, apakah itu tidak masalah bagimu, Yosuga? Takeyoga dengan wajah pucat dan berkeringat berkata, ya. Lalu Takeyoga berkata di dalam hatinya, apakah dia bodoh? Apa yang dia pikirkan? Dia akan kehilangan Yoryoku miliknya. Dia tidak akan bisa menjadi shogun. Kemudian setelah Ryu mendapatkan Tengensu, dia pun berhasil menemukan rumput yang membangkitkan jiwa, dan semua orang berhasil selamat dari wabah. Ryu pun menyerah menjadi rival Takeyoga, dan itu membuat Takeyoga marah kepadanya. Tapi bahkan setelah itu semua, Ryu tidak berubah sedikit pun. Dia terus menyelamatkan orang lain di seluruh Hinokuni. Dia memiliki banyak orang yang mencintai dan mengaguminya, dan tanpa sadar dia mendapatkan banyak pengikut. Semuanya atas keinginan mereka sendiri. Kemudian waktu pemilihan shogun selanjutnya pun tiba. Para tetua mengakui pencapaian dan popularitas yang sudah dicapai oleh Ryu. Menurut mereka itu sangat luar biasa. Tapi masalahnya dia tidak memiliki Yoryoku. Oleh karena itu, pilihan yang paling cocok adalah orang yang memiliki Yoryoku paling besar, yaitu Musoga Takeyoga. Saat itu Takeyoga hanya tersenyum lalu berkata, Ryu, kaulah yang menjadi shogun, sedangkan aku akan menjadi Seven Ryuzen. Takeyoga melakukan hal itu karena dia pun mengakui Ryu. Kilas balik berakhir. Hit ternyata sangat panik. Dia berkata di dalam hatinya, sialan, kenapa dia masih belum tumbang setelah terkena serangan sebanyak ini? Dan ternyata hal itu karena atribut sihir dari Takeyoga. Dia adalah pengguna sihir besi, dan saat itu dia menggunakan mantra sihir prajurit besi, di mana seluruh tubuhnya berubah menjadi besi, sehingga tidak peduli sebanyak dan sebesar atau setajam apapun es yang mengenainya, dia tidak akan terluka dan esnya akan hancur begitu saja dikalahkan oleh besi. Kemudian tidak lama dari itu, Takeyoga maju dan melepaskan Zeten-nya untuk mendebas Hit. Lalu Takeyoga berkata, sayang sekali untukmu, tapi akulah yang terkuat di sini. Hit pun dikalahkan. Setelah itu kita melihat Daizaemon, Komari, dan Jozo yang masih berdiri di medan pertempuran. Daizaemon berkata, sialan, kita harus terus bertarung. Kemudian dari atas kastil Ryu berteriak, semuanya, bahkan jika tidak ada yang tahu, selama ini aku terus mengawasi kalian. Selama ini aku terus mengawasi kalian. Aku melihat pertarungan kalian, perasaan kalian, semua kerja keras kalian. Tidak mungkin kalian akan kalah di sini. Bersatulah dan kalahkan naga berkepala 5 itu. Semua yang mendengarnya langsung bersemangat lagi. Mereka berkata, siap Ryu sama. Sementara Takeyoga berkata, baiklah, si bodoh Asta itu mengincar ketinggian yang sama dengan Ryu. Jadi ayo kita jadikan dia seorang pria. Setelah itu Ryu berteriak kepada Asta. Dia berkata, Asta, aku ingin kau menggunakan kekuatan penuh pada serangan selanjutnya. Kami bertujuh akan mengaturnya untukmu. Asta berkata, baiklah. Lalu Ryu berkata di dalam hatinya, naga berkepala 5 itu bisa beregenerasi bahkan setelah serangan fatal. Jadi untuk mengalahkannya, kita membutuhkan Tengensu. Ryu langsung membuka mata kanannya, dan saat itu kita melihat bentuk mata Tengensu milik Ryu. Di matanya itu terdapat 9 magatama atau tomoe yang melingkar mengelilingi pupil matanya. Saat mengaktifkan Tengensu, terdapat juga 2 lingkaran magatama atau tomoe di hadapan Ryu. Kemudian setelah membuka mata Tengensunya, Ryu berkata di dalam hatinya, satu-satunya cara untuk
mengalahkan naga berkepala 5 adalah dengan menebas 5 kepalanya bersamaan menggunakan anti sihir milik Asta. Dengan Tengensuku yang bisa melihat segalanya saat ini, aku akan membimbing semuanya untuk mencapai kemungkinan terbaik. Naga berkepala 5 yang sudah lama mencemari pulau ini, saat ini dan sekarang juga kami akan membersihkan dan memusnahkanmu. Setelah itu Ryu meminta Fujio untuk menggunakan sihirnya. Fujio sendiri saat itu berada di belakang Ryu dan lagi-lagi berada di atas pohon, yang sepertinya itu adalah pohon yang berasal dari kekuatannya. Atribut sihirnya sendiri adalah sihir suara, dan saat itu dia menggunakan mantra lagu pertarungan pekerja keras, di mana melalui suara dari biwa miliknya, jiwa dan tubuh semuanya akan diperkuat dan juga membuat suara shogun mereka mencapai semuanya. Kemudian Ryu mulai memberikan instruksinya. Dia berkata, "Morifuyu, masuklah ke dalam kota dan berkelilinglah. Jozo, pergilah ke jalan utama lalu bersembunyilah diam-diam. Yosuga, hajar kepala naga yang datang ke arahmu. Pukul dia ke arah utara timur laut. Daizaemon, paksa kepala naga itu ke arah atas paling kanan. Komari, belokkan kepala naga yang datang ke arah belakang. Morifuyu, jaga supaya kepala naga itu tetap berada tepat di depanmu. Lalu Jojo, pukul kepala naga itu lurus ke atas." Tapi saat itu sayang Jojo tidak bisa menyelesaikan tugas dari Ryu, karena saat dia melakukannya, luka dia kembali terbuka. Dan Ryu menyadari luka yang Jojo dapatkan terlalu dalam. Jojo merasa bersalah karena itu adalah kepala naga terakhir. Dan saat itu kepala naga itu pun sudah bersiap melepaskan tembakan ke arah Jojo. Tapi beruntung saat itu Ichika datang untuk menggantikan tugas Jojo. Ichika berkata, "Aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini." Ryu pun tersenyum melihatnya. Takeyoga pun tersenyum sambil berkata, "Ini bukan waktunya untuk gelisah, nona kecil." Setelah itu Ichika menggunakan Zettennya untuk menghempaskan kepala naga terakhir ke arah atas. Kemudian Ichika berteriak, "Lakukan Asta!" Dan Asta langsung melepaskan Zetten dengan kekuatan penuh untuk menebas 5 kepala naga berkepala 5 yang saat itu sudah sejajar berkat Ryu dan Seven Ryuzen yang mengaturnya. Naga berkepala 5 itu pun dikalahkan. Ryu tersenyum sambil berkata, "Bagus sekali kalian semua." Setelah naga berkepala 5 berhasil dikalahkan dan Asta melepaskan Zetten ke arah langit, awan hitam yang selama ini selalu menyelimuti Hinokuni kini perlahan menghilang. Para penduduk terlihat senang melihatnya. Mereka berkata, "Awan itu menghilang, langitnya cerah, luar biasa. Ini perasaan yang luar biasa. Langit itu semuanya indah." Ryu yang melihat itu berkata, "Karena naga berkepala 5 yang tertidur, awan sihir menyelimuti Goshu dan seluruh pulau, tapi anti sihir Asta menebas semuanya hingga menghilang. Aku ingin sekali menunjukkan langit yang cerah seperti ini kepada para penduduk. Terima kasih Asta." Sementara Asta sendiri saat itu sedang menghampiri tubuh Hit. Dia terkejut melihatnya. Dia berkata, "Pria ini, dia yang menyerang desa Soshi, tapi saat itu dia sudah mati. Jadi bagaimana bisa?" Lalu Ryu menghampiri Asta sambil berkata, "Sistermu mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Lucius. Kekuatannya belum sempurna sekarang, tapi Lucius dan Julius sekarang mengetahui bagaimana cara menghidupkan orang-orang di tingkat kesatria sihir agung." Asta terkejut mendengarnya. Lalu dia berkata, "Apakah kau yakin tidak ada cara untuk kembali ke kerajaan Clover saat ini juga?" Ryu berkata, "Rekanmu Black Bull sedang mencari tahu bagaimana untuk datang ke sini dan menjemputmu. 3 hari lagi, kita hanya harus mempercayai mereka dan menunggu." Asta termenung setelah mengetahui para anggota Black Bull sedang mencarinya. Kemudian dengan semangat Asta berkata, "Mereka ya? Baiklah, kalau begitu aku akan mempercayai mereka." Lalu Ryu berkata, "Sampai waktunya tiba, yang bisa kau lakukan adalah memulihkan diri dan bersiap. Tapi pertama-tama, saatnya berpesta." Setelah itu kita melihat Ryu mengadakan pesta. Tidak hanya untuk mereka saja, tapi para penduduk pun ikut berpesta bersama mereka. Mereka bersorak untuk Shogun, Seven Ryuzen, dan juga sang pahlawan asing yaitu Asta. Semuanya sangat bergembira saat itu, walaupun kota dalam keadaan hancur setelah pertarungan. Tapi menurut mereka, yang terpenting mereka masih hidup, jadi mereka masih bisa memperbaikinya lagi. Mereka pun saat itu membicarakan kulit naga berkepala 5 yang sepertinya bernilai tinggi. Sementara Fumito saat itu terlihat bersemangat untuk mengolah daging naga berkepala 5 menjadi sebuah masakan. Dia berkata, "Jika aku menyiapkannya dengan baik, seharusnya daging naga berkepala 5 bisa dimakan. Menggunakan bahan yang unik dan tidak diketahui, aku tidak sabar untuk memulainya." Fumito pun langsung menuju dapur, tapi saat itu dia berkata kepada Asta, "Jangan khawatir, sistermu sedang tidur nyenyak. Kau makanlah sesuatu untuk memulihkan dirimu, Asta." Setelah mendengar itu, akhirnya Asta mulai ikut berpesta. Dia memakan makanan yang disajikan. Begitupun dengan Libe, dia pun menikmati makanan saat itu. Sementara itu, Ichika sedang bersama Ryu. Ichika berkata, "Kau memang benar-benar pandai menilai seseorang, Ryuya sama." Kemudian saat itu para penduduk membicarakan tentang pahlawan mereka. Mereka berkata, "Apakah kau tahu, Asta adalah orang yang membasmi naga berkepala 5 dan membuat langit Hinokuni ini menjadi cerah." Beberapa orang ternyata tidak mengetahuinya, dan itu menjadi sebuah cerita di Hinokuni. Ryu berkata kepada Ichika, "Kita memiliki cerita sendiri, dan dia pun memiliki ceritanya sendiri. Hanya itu." Lalu Ichika berkata, "Aku ya, dan bukan kakakku orang yang sudah membantai klan Yami." Mendengar hal itu, Ryu hanya terdiam dan dia melanjutkan
meminum sakenya. Sementara Asta saat itu terlihat bersemangat karena untuk pertama kalinya dia meminum alkohol. Dia berkata, "Jadi ini yang namanya sake. Ini membuatmu merasa hangat, pusing dan melayang." Setelah itu Ichika menghampiri Asta. Melihat Ichika datang, Asta langsung berterima kasih kepadanya. Sementara Ichika berkata, "Aku meminta maaf sudah mengatakan hal buruk tentang orang yang kau kagumi." Mendengar hal itu, Asta terdiam dengan wajah keheranan. Ichika berkata, "Kenapa wajahmu menjadi seperti orang bodoh?" Tapi kemudian Asta berkata, "Syukurlah, sudah kuduga itu hanya salah paham. Aku kagum karena kau mengakuinya, Ichika." Mendengar hal itu, Ichika langsung pergi sambil berkata, "Jangan merendahkanku dasar bocah." Sementara Asta yang sudah terpengaruh sake tidak memperdulikannya. Dia justru berkata, "Bukankah kau datang untuk minum bersamaku, Ichika?" Setelah itu datang Daizaemon dan Komari bersama boneka penyaji teh yang mirip dengan Charmy. Komari berkata, "Apa kau sedang minum? Apa kau sedang makan? Ini dia boneka Ochami." Lalu Asta pun mengambil sake yang disajikan oleh boneka Ochami. Asta berkata, "Aku bertanya-tanya sepanjang waktu ini, apa sebenarnya Ochami? Aku melihatnya ada di mana-mana." Komari berkata, "Asta, kau tidak tahu tentang Ochami? Ochami adalah dewa makanan. Dahulu kala terjadi kelaparan besar yang hampir memusnahkan Hinokuni, dan dia menyelamatkan kami. Fakta bahwa kita masih hidup dan bisa memakan makanan yang luar biasa saat ini, itu semua berkat Ochami. Hidup Ochami, hidup makanan." Asta keheranan dan bertanya-tanya, bukankah itu pada dasarnya adalah Charmy Paisen? Pemikiran Asta itu sangat wajar, karena gambaran Ochami yang diceritakan oleh Komari benar-benar mirip seperti Charmy Paisen dengan tubuh cibinya. Kemudian kita akhirnya ditunjukkan wajah dari Jojo yang selama ini selalu ditutupi oleh topeng. Ternyata alasan Jojo selama ini menggunakan topeng tujuannya untuk menutupi luka-luka yang memenuhi wajahnya. Jojo saat itu sedang depresi karena sebelumnya gagal mengurus satu kepala naga berkepala 5 dan bahkan dia hampir mati diserang kepala naga itu. Jojo berkata, "Orang bodoh tidak berguna sepertiku tidak pantas untuk makan." Melihat hal itu, Komari yang memang selalu saling ledek dengan Jojo tertawa. Lalu dia berkata, "Untuk apa kau depresi seperti itu, Josochi?" Jojo berkata, "Aku benar-benar sampah sampai bisa diejek oleh perempuan aneh sepertimu." Komari pun tertawa lalu berkata, "Berhentilah merengek dan segeralah makan." Asta yang mendengar percakapan mereka berkata, "Sepertinya semua orang menjadi berbeda saat mereka mabuk." Lalu tiba-tiba Takeyoga datang dan merangkul Asta sambil berkata, "Hei bodoh, suatu saat kenalkan aku kepada wanita kuat dari negaramu, oke? Seseorang dengan sihir api sepertinya bagus juga." Seketika Asta langsung teringat Mereoleona. Dia berkata, "Baiklah, aku mengenal satu orang yang seperti itu. Tapi apakah itu akan baik-baik saja?" Setelah itu Asta mulai terlihat mual karena terlalu banyak minum sake. Kemudian Morifuyu langsung menghampiri Asta dan langsung mengarahkan katananya ke leher Asta. Asta berkata, "Maafkan aku merasa tidak enak badan." Morifuyu berkata, "Jadi kau mengatakan sudah tidak bisa minum denganku?" Melihat hal itu Ryu tertawa. Lalu dia berkata, "Berendamlah ke pemandian air panas. Itu akan membuatmu merasa lebih baik." Kemudian Daizaemon membawa Asta ke pemandian air panas sambil berkata, "Kita akan saling menggosok punggung sebagai pria jantan." Saat itu di pemandian, Daizaemon lupa membawa handuknya, tapi dia menyuruh Asta untuk masuk terlebih dahulu dan menunggunya di dalam. Tanpa basa-basi, Asta langsung membuka seluruh bajunya dan langsung berendam. Saat itu dia benar-benar merasa nyaman bagaikan sedang di surga. Tapi saat dia berendam lebih jauh, dia bertemu dengan Ichika yang saat itu sedang berendam juga tanpa sehelai pakaian pun. Seketika Asta langsung sadar dan mabuknya pun sudah menghilang. Wajah dia sangat panik. Dia membayangkan Ichika mengayunkan katananya sambil berkata, "Kucincang kau bodoh." Saat itu Asta berkata, "Sial, matilah aku." Tapi ternyata setelah melihat Asta, Ichika tidak langsung marah dan dia justru tersipu malu. Wajah dia pun memerah saat itu. Asta pun langsung berlari keluar sambil berkata, "Permisi, maafkan aku, maafkan aku." Sementara Daizaemon yang sudah kembali hanya tertawa melihatnya. Dia berkata, "Aku lupa saat ini sedang giliran para wanita ya." Pesta pun berakhir. Keesokan harinya, Asta sudah terbangun dan benar-benar sadar. Dia menghirup udara segar di luar. Dia berkata, "Tadi malam benar-benar menyenangkan." Lalu dia menepuk wajahnya sambil berkata, "Baiklah, sekarang yang bisa kulakukan adalah..." Sebelum ucapannya selesai, Ichika datang menghampiri Asta. Ichika berkata, "Selamat pagi Asta." Asta membalas ucapan selamat pagi Ichika dan juga dia meminta maaf atas kejadian tadi malam. Lalu dengan wajah seramnya Ichika berkata, "Akan kupastikan kau bertanggung jawab untuk itu dasar bodoh." Mendengar ucapan Ichika itu, Asta langsung kebingungan. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa maksud ucapan Ichika itu. Ternyata saat itu tidak hanya ada Ichika, Takeyoga pun muncul di hadapan Asta. Dia berkata, "Kudengar kau ada pertarungan besar setelah ini. Kau bukan tipe orang yang hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Kami tahu betul hal itu. Jadi kami pikir kau ingin berlatih dengan kami kan?" Saat itu semua anggota Seven Ryuzen menjemput Asta untuk kembali berlatih bersama mereka dalam 3 hari waktu yang tersisa hingga hari penghakiman tiba. Kemudian dengan penuh semangat, Asta berkata, "Tentu saja, aku mengandalkan kalian untuk hal itu. Mohon bantuannya." Dan
して私たちと共に